2391 Raja tingkat pertama, Subscribe Penatua. Hansen bisa merasakan dua kekuatan bertarung di dalam dirinya, tetapi meski begitu, ekspresi wajahnya tetap tidak berubah. Dia telah memikirkan cara untuk menghadapi kekuatan yang menyerang tubuhnya beberapa waktu lalu. Alih-alih kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan yang dianggap Ratu Fox, Hansen menyadari bahwa itu hanya kekuatan seperti yang lain. Tidak terlalu buruk. Hansen menggunakan pikirannya untuk memanggil mantra. Dia muncul dalam wujud seorang wanita muda. Hansen merapal sutra Dongsuan sekuat yang dia bisa. Pada saat itu, dia tidak bisa meluangkan waktu untuk memikirkan hal lain. Mantra itu seperti makhluk hidup, jadi dia bisa membuat The Story of Jin sendirian. Dan dia tidak membutuhkan tubuh Hansen untuk mengontrolnya. Pikiran Hansen dan spell terhubung. Dia tahu apa yang diinginkan Hansen, jadi dia memutar The Story of Genes. Salah satu tangannya menekan dahi Hansen. Simbol cahaya muncul di dahi Hansen, lalu meleleh menjadi dagingnya. Saat itu, tubuh Hansen berhenti berubah. Itu seperti patung darah suci dan rubah ekor 9 membeku di tempatnya. Semuanya berhenti begitu saja. Tapi setelah 1 detik, patung darah suci dan rubah ekor 9 mulai bergerak lagi. Mereka mengamuk di tubuh Hansen seperti sebelumnya. Spell mengeluarkan pistolnya dan menembaki Hansen. Setiap peluru dijiwai dengan kekuatan Eternity, dan mereka membumbui kulit Hansen. Mereka membekukan setiap bagian tubuh Hansen secara bergantian. Hansen menjalankan Dongsuan Sutra dengan kekuatan maksimal, dan dia mulai mendorongnya ke kelas raja. Seluruh dunia seperti mesin raksasa yang terdiri dari roda gigi mereka saling bertautan. Dan roda gigi Hansen terlalu besar. Itu memiliki kekakuan baja, dan banyak roda penggerak di sekitarnya terlalu kecil untuk muat di dalamnya. Meski begitu, itu terhubung dengan banyak roda penggerak. Jika dia ingin menggerakkan roda gigi jagat raya dirinya, dia harus memutar semua roda gigi di sekitarnya juga. Hansen mendorong Dongsuan Sutra miliknya hingga mencapai tingkat yang gila. Dia mencoba untuk mendorong roda gigi jagat raya menggunakan setiap potongan kekuatan yang dia bisa kumpulkan, termasuk kekuatan patung darah suci dan rubah ekor 9. Mantra ditembakkan terus-menerus, dan sebagian besar tubuh Hansen telah dipadatkan. Tapi kekuatan penguat itu tidak cukup untuk menghentikan tanda patung darah suci atau rubah ekor 9. Tapi spell tidak berencana membuat mereka terjebak. Mantra menggunakan kekuatan pemantapan Eternity untuk menempa jalan di dalam tubuh Hansen. Itu adalah jalan yang akan diambil Sutra Dongsuan. Selain jalan itu, segala sesuatu yang lain akan dibekukan. Dua kekuatan menakutkan datang, melonjak ke terowongan itu seperti sungai yang mengamuk. Dengan panduan Sutra Dongsuan Hansen, aliran kekuatan diarahkan langsung ke roda gigi alam semesta diri. Ledakan. Kumpulan kekuatan yang menghebohkan menghantam roda gigi alam semesta diri. Roda gigi bergetar lembut. Itu tidak berputar, tetapi Hansen melihat benih kecil harapan. Hansen telah berusaha sekuat tenaga sebelum ini, tetapi itu selalu terbukti tidak membuahkan hasil. Dia tidak pernah bisa menggerakkan roda gigi jagat raya diri sedikitpun. Sekarang, setelah satu serangan, itu bereaksi, meski hanya sedikit. Itu memberinya harapan. Dia menutup matanya dan melanjutkan casting Sutra Dongsuan. Dia membimbing dua kekuatan itu ke roda gigi berulang kali. Setiap pukulan membuat Cogwheel melompat. Dengan Dongsuan Sutra yang memandu lebih banyak kekuatan, getaran roda gigi itu berkembang menjadi derak keras. Roda penggerak di sekitarnya juga mulai bergerak. Itu seperti mesin yang telah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu sekarang diaktifkan kembali. Debu jatuh dari roda gigi saat dengungan kekuatan yang tidak aktif mulai hidup. Wajah mantra tanpa ekspresi saat dia terus menembak. Dia harus menjaga terowongan di tubuh Hansen tetap utuh. Daging keabadian yang telah mengeras agak seperti bendungan. Tanda patung darah suci dan rubah ekor 9 seperti banjir bandang. Mereka mengikuti aliran sungai, menyapu bendungan dan tepian yang membimbingnya. Pengekangan itu tidak bisa dibiarkan putus. Jika mereka rusak, kekuatannya akan tumpah dan menyebar, berubah menjadi kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan Hansen. Kekuatan pemadatan keabadian adalah kelas Duke, jadi bendungan tidak cukup untuk menjebak semua air. Mantra harus terus memperkuat bendungan berulang kali agar tidak runtuh di bawah serangan gencar. Ledakan, ledakan, ledakan. Hansen terus memukul roda gigi alam semesta diri. Roda gigi berputar sedikit demi sedikit, tetapi hanya bergerak sedikit dengan setiap pukulan. Saat pukulan berhenti, roda gigi berhenti. Saya roda gigi self-universe terlalu besar. Aku takut membuatnya berputar mungkin terlalu sulit, pikir Hansen terkejut. Kedua kekuatan itu terus bertabrakan dengan Cogwheel, tetapi mereka terbukti tidak cukup untuk membuat Cogwheel terus bergerak. Ini adalah tugas yang jauh lebih sulit daripada yang diyakini Hansen. Untungnya, Hansen telah memilih untuk menerobos Sutra Dongsuan. Dia bisa melihat roda gigi jagat raya dengan jelas, dan itu memungkinkannya untuk menyerang dengan presisi dan pada sudut yang akan memberikan kekuatan terbesar. Jika dia memilih untuk menggunakan seni Geno yang berbeda, dia hampir tidak akan bisa melihat hubungannya dengan alam semesta secara luas. Tanpa bisa melihat roda gigi, akan lebih sulit baginya untuk naik level. Kedua kekuatan ini terlalu tersebar. Jika mereka terus memukul seperti ini, mustahil untuk benar-benar memulai roda gigi jagat raya sendiri. Setelah beberapa saat, Hansen menemukan solusi. Dia memikirkannya dalam benaknya, dan spell mengerti apa yang dia maksud. Pistolnya bergeser sedikit, mengubah arah terowongan yang dia buat di dalam tubuh Hansen. Kedua kekuatan telah dipandu ke jalur yang berbeda melalui tubuh Hansen, tapi sekarang mereka disatukan menjadi sebuah lingkaran. Siklus kekuatan itu kemudian didorong ke dalam sepasang parit baru yang saling bertautan dalam angka 8, memungkinkan daya untuk berputar terus-menerus.
Saat kekuatan berputar, mereka melewati roda gigi jagat raya Hansen. Kacaca. Ketika kedua kekuatan itu bergerak bersama secara serempak, rantai yang menarik roda gigi mulai bergerak. Roda penggerak alam semesta diri mulai bergerak bersamanya. Roda gigi lain yang terhubung dengannya mulai berputar juga. Sukacita murni menembus Hansen. Dia terus membimbing dua kekuatan untuk memutar roda gigi. Awalnya lambat, tapi saat roda gigi mulai bergerak, ia juga mulai berakselerasi. Kacaca, kacaca. Ketika roda gigi mulai berputar, Hansen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya bangun dari pelukan tidur nyenyak. Itu seperti generator telah dihidupkan, dan kekuatan tak berujung mulai naik. Saat roda gigi berputar dalam kabur, Hansen bisa melihat di balik roda gigi bahwa cahaya semakin terang. Semakin cepat Cogwheel berputar, semakin terang cahaya itu. Ledakan. Dengan kekuatan patung darah suci dan rubah ekor 9 yang digabungkan untuk membentuk rantai, roda gigi jagat raya diberikan apa yang dibutuhkannya untuk berputar sendiri. Di dalam roda gigi, cahayanya menyala lebih terang dari matahari manapun. Cahaya itu tampak seperti bisa melelehkan apapun. Tubuh Hansen terasa tidak berbobot seperti bulu, dan roda gigi jagat raya tidak lagi membutuhkan kekuatannya. Sekarang bisa berjalan sendiri. Area tak terlihat terbuka, memperluas radiusnya di luar Hansen. Itu menciptakan gelembung aneh dan tak terlihat. Badan pertempuran Dongsuan telah naik level ke area tingkat pertama kelas raja. Berhasil, Hansen menyeringai seperti iblis. Dia akhirnya menjadi kelas raja. Meskipun dia hanya di tingkat pertama, yang paling penting adalah fakta bahwa dia telah berhasil. Saat roda gigi terus berputar, Hansen mendengar pintu logam didorong terbuka. Dimensi di sekitarnya mulai bergetar. Sebuah pintu telah dibuka oleh roda gigi, dan tubuh Hansen tersedot ke dalam. 2392 Universal Core Area. Hansen tidak terkejut dengan munculnya pintu di belakang roda gigi. Sebaliknya, dia membiarkan dirinya ditarik. Ini adalah bagian penting dari proses menjadi raja. Setiap kali makhluk sekelas raja berhasil memulai roda gigi jagat raya mereka, mereka diberi izin untuk memasuki area inti alam semesta Geno. Tidak ada yang pernah bisa menentukan sifat tepat dari kawasan inti. Beberapa orang mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah gen xenogenik khusus. Yang lain mengklaim bahwa itu adalah lokasi di dalam aula Geno. Ada banyak dugaan lain, tetapi tidak peduli teori mana yang lebih populer saat ini, tidak pernah ada bukti yang mendukung satu klaim atas yang lain. Untuk saat ini, hanya ada satu hal yang semua orang sepakati, area inti dapat diakses melalui roda gigi jagat raya begitu seseorang naik ke kelas raja. Saat roda gigi kamu mulai berputar untuk pertama kalinya, kamu akan ditarik ke area inti universal. Sama seperti Hansen ditarik sekarang. Tubuhnya terbang ke dalam cahaya menyilaukan yang bersinar melalui pintu, dan ketika penglihatannya kembali, dia mendapati dirinya sedang berdiri di dalam sebuah istana yang dibangun dari beberapa logam kuno. Istana ini adalah struktur tambal sulam yang aneh. Seluruh tempat itu terdiri dari roda penggerak berukuran berbeda. Dinding, lantai, dan atapnya semuanya seperti ini. Dan roda-rodanya dipasang begitu erat sehingga tidak ada jahitan yang terlihat. Setiap roda gigi berputar dengan kecepatan yang berbeda. Beberapa bergerak sangat cepat sehingga menjadi kabur, sedangkan yang lain sangat lambat sehingga gerakan mereka hampir tidak terlihat. Suara TikTok berirama memenuhi istana, mirip dengan suara yang mungkin dihasilkan oleh jam tangan mekanis. Hansen tidak punya waktu untuk jalan-jalan, karena tubuhnya masih menyimpan kekuatan patung darah suci dan rubah ekor 9. Naik level ke kelas raja belum terbukti cukup untuk menghancurkan energi itu. Hansen tiba-tiba memutuskan untuk menggunakan The Story of Genes. Dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakan kekuatan patung darah suci dan rubah ekor 9 untuk mendorong roda gigi alam semesta cerita gen. Tapi itu terlalu banyak berharap. Kekuatan patung darah suci dan rubah ekor 9 tidak cukup untuk mendorong roda gigi jagat raya dari The Story of Genes. Saat Hansen mencoba menggunakannya, kekuatan mereka mereda dan akhirnya lenyap. Akhirnya mereka menghilang. Hansen memeriksa tubuhnya sendiri, hanya untuk memastikan, tapi dia tidak menemukan jejak apapun di dalam dirinya. Kemudian, dia melihat kembali ke istana. Roda penggerak itu bergerak konstan seperti roda gigi jam tangan. Tetapi tidak seperti jam tangan, istana tidak memiliki jarum untuk memberi tahu waktu. Sebaliknya, hanya ada lebih banyak gigi. Semakin banyak gigi yang dimiliki Cogwheel, semakin lambat putarannya. Semakin sedikit gigi yang dimiliki Cogwheel, semakin cepat pula kecepatannya. Anehnya, menonton jam sangat memikat, hampir membuai. Rasanya seperti berada di istana yang penuh dengan jam. Tubuh Hansen tergantung di udara. Saat kakinya menyentuh roda gigi di lantai, roda gigi itu berakselerasi. Perubahan kecepatan menyapu seluruh roda gigi yang terhubung, dan segera seluruh istana bersenandung dengan energi yang lebih besar. Dimensi tempat itu diputarbalikkan secara membingungkan. Beberapa saat kemudian, pintu istana terbuka, menampakkan pemandangan bintang di luar. Tubuh Hansen saat ini dengan aman disimpan di Dongsuan armornya. Dia berjalan keluar dari istana inti universal dan menatap segudang bintang. Namun, setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa apa yang pertama kali dianggap bintang sebenarnya adalah makhluk raja yang menakutkan. Ketika Hansen melangkah keluar dari istana inti universal, suara deru roda penggerak istana menghilang. Hansen tahu dia bisa memanggil istana inti universal kapanpun dia mau dengan mendorong roda gigi jagat raya dirinya. Tapi ini adalah pertama kalinya Hansen memasuki area inti universal, dan dia belum mau pergi. Dia ingin melihat sekeliling untuk dirinya sendiri dan melihat apakah tempat ini seperti yang digambarkan oleh legenda. Tiba-tiba,
Cahaya melesat melewati Hansen, menghilang di belakangnya. Kemudian itu muncul kembali beberapa saat kemudian, berayun sehingga bisa langsung menuju ke arahnya. Hansen tiba-tiba khawatir. Memasuki area inti universal membutuhkan setidaknya kekuatan kelas raja, tetapi elit yang didewakan dapat mengakses tempat ini juga. Hansen hanyalah raja tingkat pertama, jadi dia tahu bahwa dia harus berhati-hati. Bintang itu berhenti di depan Hansen. Sekarang Hansen bisa melihatnya lebih baik, dia menyadari bahwa itu adalah naga 8. Dia juga kelas raja. Dolar. Dragon 8 memandang Hansen dengan mata berapi-api. Ketika Hansen bergabung dalam pertempuran gulungan Geno, dia bertarung sebagai dolar. Di sana, dia mengenakan armor Dongsuan miliknya. Karena itu, Hansen sangat jarang memakainya saat dia tidak menggunakan identitas dolarnya. Dia tidak ingin mengungkap fakta bahwa dia dan dolar adalah orang yang sama. Setelah Sutra Dongsuan berevolusi 2 kali, penampilan Dongsuan armor telah berubah secara radikal. Sekarang, zira Dongsuan berwarna hitam pekat, sangat gelap sehingga tidak memiliki kemiripan cahaya. Cahaya apapun yang mendarat di atasnya akan menghilang seketika. Jika seseorang memandang Hansen dari jauh, dia akan tampak seperti bayangan hitam yang tergantung di udara. Hansen tidak mengharapkan seseorang untuk mengenalinya sebagai dolar hanya karena Dongsuan armor. Namun, karena dia diakui, Hansen tidak berusaha menyangkal klaim tersebut. Dia memandang Naga 8 dan berkata, Naga 8. Kamu mengingat aku. Baik, api kegilaan di mata Dragon 8 berkobar lebih tinggi. Dia kalah dari dolar dalam salah satu pertempuran gulir Geno. Dia belum melupakan kekalahannya, dan dia telah mencari cara yang lebih baik untuk melawan dolar sejak saat itu. Tetapi dia tidak dapat menemukan dolar. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sana, dari semua tempat. Dia membuka area emasnya dan menyiram Hansen ke dalam cahaya. Dengan seringai arogan, dia berkata, kali ini, aku akan mengalahkanmu. Bebaskan area kamu. Petik 2. Dragon 8, apa yang kamu lakukan? Saat Hansen hendak menjawab, beberapa cahaya lagi tiba. Mereka adalah Raja Naga. Hansen bahkan mengidentifikasi salah satunya sebagai Dragon One. Hansen kaget. Dragon One pasti sudah setengah dewa sekarang, dan dia bukanlah satu-satunya naga kuat yang datang. Jika mereka semua menyerang Hansen bersama-sama, semuanya pasti akan buruk baginya. Naga besar, dia adalah dolar. Dragon 8 menggeram, masih menatap Hansen. Dolar, tanya Dragon One dan yang lainnya dengan heran. Penampilan dolar dalam gulungan Geno benar-benar luar biasa, bahkan bagi mereka. Tapi dolar tidak menjadi obsesi untuk mereka seperti yang dia miliki untuk Dragon 8. Dan mereka awalnya tidak bisa mengenalinya. Namun, setelah beberapa saat, mereka mulai mempercayai klaim tersebut. Kamu benar-benar dolar, Dragon One bertanya pada Hansen dengan tidak yakin. Terus, apakah penting jika aku atau tidak? Hansen merespons dengan lancar. Aku tahu bahwa aku benar. Dia adalah dolar, kalian semua harus tetap di belakang, karena dia milikku. Dragon 8 memamerkan giginya dengan seringai iblis. Dolar, buka area kamu. Biarkan aku melihat apakah kamu sekuat sebelumnya. Petik 2. Itu tidak perlu, kata Hansen, mengumpulkan kekuatan di jarinya saat dia berbicara. Dia mengirim koin terbang menuju Naga 8. Jangan pernah meremehkan aku, Dragon 8 berteriak, dan area emasnya menjadi padat. Itu berubah menjadi peti emas tua, menjebak koin di dalamnya. Dong! Peti emas itu jatuh di bawah kekuatan koin, tapi tidak mendekati Dragon 8. Area logam yang sangat kuat. Hansen memuji lawannya. Area Dragon 8 memungkinkannya menghasilkan logam dan membuat benda menjadi padat. Jika Naga 8 ingin, dia bisa menyegel Hansen di dalam area emas. Itu mirip dengan penindasan peti mati burung berkepala 9, tapi area Dragon 8 bukan hanya untuk menyegel musuh. 2393 area Dongsuan, subscribe Penatua. Dolar, aku akan mengalahkanmu hari ini. Setelah pernyataan itu, sebuah pukulan datang tepat untuk Hansen. Terselubung di area Gold King Dragon 8, kekuatan besar dari pukulan itu menjadi naga emas yang mengaum, siap untuk memakan Hansen. Biarkan aku mencoba kekuatan area Dongsuan aku, pikir Hansen, jantungnya melonjak. Dia membuka area Dongsuan yang tidak terlihat, dan tiba-tiba, seluruh dunia di sekitar Hansen sekarang terdiri dari roda gigi berputar yang tak terbatas. Hansen bisa melihat pukulan drakonik lawannya dan kekuatan area. Mereka berasal dari roda gigi jagat raya diri Dragon 8, yang mengerahkan kekuatan pada beberapa roda penggerak universal di sekitarnya untuk menghasilkan lebih banyak tenaga. Dalam radius area Dongsuan, Hansen bisa merasakan kemampuan Dragon 8 untuk mempengaruhi roda gigi universal. Area Dongsuan juga dapat memengaruhi mereka. Hansen mengangkat tangannya dan memfokuskan pikirannya. Ketika Hansen mendorong ke depan, itu tidak akan memengaruhi Dragon 8. Sebagai gantinya, dia menggunakan area Dongsuan untuk mengontrol roda gigi terdekat yang sedang bergerak. Roda penggerak universal yang telah berada di bawah kendali Dragon 8 tiba-tiba berhenti total. Saat itu juga, sesuatu yang tidak bisa dipercaya terjadi. Wilayah Raja Emas Dragon 8 dan pukulan naga kehilangan kekuatannya. Itu adalah momen yang anehnya memalukan bagi Naga 8. Itu seperti seorang aktor yang merekam adegan perkelahian berbasis efek khusus. Pertarungan tampak luar biasa dengan efek khusus, tetapi di tengah video, efek khusus telah lenyap. Dragon 8 dibiarkan tergantung dengan canggung di udara. Sebuah pukulan kejam telah dikirim ke arah Hansen, tapi ketika kekuatan serangan itu lenyap, tinju Dragon 8 yang sebenarnya masih berjarak 100 meter dari Hansen, jadi tidak ada yang terjadi. Dragon 8 tidak bisa mempercayai matanya, jadi dia melayangkan pukulan lagi.
Tidak ada daya yang dihasilkan. Tidak, ini tidak mungkin. Mengapa aku tidak dapat menggunakan wilayah dan kekuatan aku? Dragon Eight menatap Hansen, tercengang. Naga Satu dan Raja Naga lainnya sama-sama tercengang. Mereka tidak dapat melihat area Dongsuan yang tidak terlihat. Mereka hanya melihat Hansen melambaikan tangannya, dan kemudian area dan kekuatan Dragon Eight lenyap. Itu sangat menakutkan. Hansen senang melampaui kata-kata. Area Dongsuan dapat mengontrol setiap roda gigi universal dalam radiusnya. Itu berarti bahwa kecuali musuh lebih kuat dari Hansen, Hansen dapat dengan mudah mengontrol setiap roda penggeraknya. Kekuatan apapun yang bersentuhan dengan area Dongsuan akan diputus. Tentu saja, jika musuh lebih kuat dari Hansen dan terus menggunakan kekuatan mereka untuk mendorong Cogwheel yang coba dikendalikan oleh Hansen, area Dongsuan tidak akan berfungsi dengan baik. Tetapi bahkan jika kekuatan musuh lebih kuat dari Hansen, area Dongsuan masih bisa cukup efektif. Setidaknya itu bisa membuat roda gigi berputar lebih lambat. Ia bahkan bisa membuat roda gigi berakselerasi, jika memang ada penyebabnya. Kekuatan area biasa hanya dapat mempengaruhi roda gigi universal yang segera terhubung ke roda gigi alam semesta sendiri, tetapi area Dongsuan dapat mempengaruhi semua roda gigi dalam radiusnya. Itulah mengapa area Dongsuan sangat menakutkan. Dan itu tidak hanya menghancurkan kekuatan yang coba digunakan musuh. Itu memiliki fungsi tambahan. Hansen mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan ke arah Dragon Eight, yang masih benar-benar linglung dari lenyapnya serangannya. Naga logam raksasa diluncurkan dari tangan Hansen dan bergemuruh menuju Dragon Eight, yang sekarang mulutnya terbuka lebar melihat serangan Hansen. Itu seperti pukulan yang Dragon Eight sendiri coba berikan. Hansen telah melihat bagaimana pukulan itu mempengaruhi roda gigi universal, jadi untuk mensimulasikan pukulan itu, dia hanya perlu meniru gerakan roda gigi. Simulasinya tidak persis sama, karena energi pukulan berasal dari roda gigi jagat raya Hansen, bukan dari Dragon Eight. Itu berarti kekuatan inti dari serangan itu berbeda. Pang! Pukulan naga emas. Bagaimana mungkin? Naga 8 membeku, jadi dia lupa menghindar. Pukulan itu membuatnya terbang, darah menyembur dan mengalir deras dari mulutnya. Bagi Dragon One dan yang lainnya, keterkejutan mereka berubah menjadi horor. Pukulan itu adalah keahlian Dragon Eight yang digabungkan dengan rahasia naga yang disebut teknik pukulan naga. Itu adalah keterampilan yang unik, tetapi Hansen telah menyalinnya dan mengembalikannya ke lawannya dalam hitungan detik. Itu menakutkan. Tidak heran kamu disebut Marquise nomor 1 di alam semesta. Bahkan di kelas raja, kamu masih sekuat ini, kata Dragon One pada Hansen saat dia mengambil naga 8 yang terluka. Aku tersanjung. Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, aku akan pergi, kata Hansen dan kemudian berbalik untuk pergi. Dragon One mengangkat tangannya dan menghentikan Hansen. Dia berkata, kami menemukan beberapa inti xenogenik. 2 dari mereka setengah dewa. Apakah kamu tertarik? Bagaimana sumber daya dibagi? Hansen bertanya pada naga 1. Area inti universal memiliki banyak xenogenik inti. Paling tidak mereka adalah kelas raja, tapi gen xenogenik yang mereka hasilkan sangat istimewa. Gen inti dapat memberikan dorongan yang kuat untuk area raja seseorang. Banyak raja mencari gen inti tersebut untuk meningkatkan wilayah mereka. Hansen tertarik. Ada 9 tingkatan yang harus dia daki, dan kemudian dia harus mengatur ulang setelah itu. Saat ini, Hansen hanya di tingkat pertama. Mendaki level 1 persatu akan menjadi hal yang sulit dilakukan. Jika dia bisa naik level menggunakan gen inti xenogenik, itu akan jauh lebih mudah. Ini adalah kelompok inti xenogenik yang sangat besar, kata Dragon One. 2 xenogenik setengah dewa itu sangat menakutkan. Aku bisa menangani 1, tapi aku tidak bisa menjatuhkan 2. Jika kamu bisa membuat yang lain sibuk, aku akan memberi kamu 50% dari hadiahnya. Petik 2. Bos, bukankah 50% terlalu berlebihan? Kata seorang Raja Naga dengan cepat. Dragon One melambaikan tangannya. Tidak terlalu berlebihan. Tidak ada orang lain di antara kita yang bisa menerbangkan inti xenogenik setengah dewa lainnya. Kami tidak memiliki kesempatan untuk membunuh grup tanpa itu dilakukan. Entah kita membuat kesepakatan ini, atau tidak satupun dari kita mendapatkan apapun. Dia akan pantas mendapatkan 50%. Petik 2. Dragon One kembali ke Hansen. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus, selama aku hanya membuat sibuk 1 xenogenik setengah dewa itu. Ayo kita selesaikan, jawab Hansen, menerima persyaratan mereka. Ini adalah pertama kalinya dia berada di dalam area inti universal, jadi dia tidak terlalu mengenal tempat itu. Bergaul dengan para naga bukanlah awal yang buruk. Itu kesepakatan. Dragon One dengan cepat setuju dan menandatangani kontrak dengan Hansen. Bersama-sama, mereka semua terbang ke langit. Saat mereka melakukan perjalanan, Dragon Eight bertanya, "Dolar, tingkat apa yang telah kamu capai?" Dragon One dan yang lainnya mengangkat telinga untuk mendengarkan. Mereka penasaran tentang ini sejak mereka melihatnya bertarung. Dengan penampilan Hansen, mereka menebak bahwa dia setidaknya harus berada di tingkat kelima. Beberapa orang curiga dia dari tingkat 9, jika tidak, bagaimana dia bisa menghancurkan Dragon Eight seperti yang dia miliki. Tingkat 1. Hansen tidak merasa perlu menyembunyikan pangkatnya. Bagaimanapun, mereka harus bertarung bersama. Jika dia menggunakan area raja untuk waktu yang lama, mungkin menjadi jelas bahwa dia hanya memiliki 1 tingkat. Berbohong tentang itu sekarang tidak akan ada gunanya. Setelah mendengar jawaban Hansen, Dragon Eight tersentak di udara seolah-olah dia telah mengalami turbulensi. Wajahnya menjadi kendur. Kamu adalah raja tingkat pertama. Dragon One dan yang lainnya memandang Hansen, mencoba menjaga ekspresi mereka tetap netral. Setelah itu, mereka tidak mau bicara lagi.
Bab 2394 Inti Xenogenik. Ini adalah pertama kalinya Hansen melihat Xenogenik inti. Mereka tampak seperti sekelompok serangga, semuanya bersayap. Mayatnya humanoid. Mereka memiliki 4 anggota tubuh, tetapi kepala mereka sangat kecil. Mereka tingginya 1,5 meter, dan seluruh tubuh mereka dilapisi bahan biru laut. Cangkangnya sangat halus dan mengkilap sehingga Hansen bisa melihat bayangannya di dalamnya. Sepasang sayap transparan biru tumbuh dari punggung setiap serangga. Saat serangga terbang, sayap mereka bergerak sangat cepat sehingga menjadi kabur. Mereka tampaknya tidak terlalu berbeda dari Xenogenik rata-rata. Fitur mereka yang paling menonjol adalah kenyataan bahwa mereka semua adalah kelas raja. Sejauh yang Hansen tahu, pangkat tinggi mereka dan fakta bahwa semua orang memanggil mereka Xenogenik inti adalah satu-satunya hal yang membuat mereka unik. Hansen membuat perhitungan cepat. Ada 100 inti Xenogenik di depan, dan mereka semua adalah kelas raja. Jumlah itu adalah pemandangan langka. Dragon One menunjukkan 2 Xenogenik di dalam gerombolan serangga dan berkata, keduanya adalah setengah dewa dari kumpulan serangga ini. Kamu dan aku dapat mengambil masing-masing. Naga 8 dan yang lainnya dapat menangani sisanya. Aku akan membunuh 1 Xenogenik setengah dewa, lalu membantumu menjaga yang lain. Petik 2. Dragon One tidak mengharapkan Hansen memiliki nyali untuk membunuh makhluk setengah dewa. Bagaimanapun, dia hanyalah raja tingkat pertama. Baik, Hansen mengangguk, lalu membalikkan 2 serangga yang ditunjukkan Dragon One. Tubuh kedua setengah dewa itu tampak sangat mirip dengan serangga lainnya, tapi baju besi mereka berwarna ungu merah. Tubuh mereka juga dipenuhi paku. Mereka pasti pemandangan yang lebih menakutkan. Mengikuti rencana mereka, Hansen dan yang lainnya langsung bergerak untuk menyerang kelompok serangga. Bak luar angkasa segera menyadari pendekatan mereka, dan seluruh kelompok mengeluarkan teriakan kolektif. Kemudian, serangga bergegas ke depan untuk bertemu dengan penjajah. Di dekat jantung serangga luar angkasa, sesuatu yang tampak seperti lentera kecil menyala, mengeluarkan cahaya hijau. Mereka seperti reaktor nuklir kecil, dingin. Ketika Hansen melihat jauh ke dalam lentera itu, dia bisa melihat titik cahaya berputar di sekitar kristal inti. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Itu pasti inti Xenogenik mereka, pikir Hansen. Dia akan mulai ngiler, mereka adalah raja kelas Xenogenik. Bis. Saat inti serangga luar angkasa menyala, mereka mulai membentuk area biru dan hijau. Karena ada banyak serangga luar angkasa dan mereka semua dari spesies yang sama, area tersebut berlapis-lapis tanpa bentrok satu sama lain. Dan karena area raja ditumpuk dan terkonsentrasi, kekuatan kolektif mereka menjadi sangat menakutkan. Karena semakin banyak area raja ditambahkan ketumpukan, warna berubah dari biru dan hijau menjadi hitam. Tidak ada cara untuk mengetahui tingkat apa semua bak luar angkasa ini. Hansen harus memperhatikan warna area raja kolektif sebagai gantinya. Semakin gelap bagian dari King Area, semakin kuat jadinya. Tidak perlu menganalisis 2 serangga luar angkasa dengan area raja ungu dan merah. Mereka adalah musuh setengah dewa, dan wilayah mereka telah mencapai tingkat ke-9 dan kemudian diatur ulang ke tingkat pertama. Tetap berpegang pada rencana, Dragon One berteriak. Dia bergegas ke serangga luar angkasa, mengaktifkan areanya sendiri. Area Dragon One berwarna hitam, dan menutupi seluruh langit. Kutu antariksa masih agak jauh, tetapi mereka tetap tertutup oleh areanya. Hansen bisa melihat seekor naga, ditempa udara hitam, muncul dari area Dragon One. Itu menuju serangga luar angkasa. Area raja yang sangat kuat. Dengan AU yang kuat, dia benar-benar bisa melakukan solo semua bak ruang kelas raja. Mengapa dia bahkan membutuhkan kita? Naga yang terbuat dari udara hitam itu masih naik dari area raja. Itu memiliki kekuatan kelas raja, dan itu tidak merugikan melawan bak luar angkasa. Ditambah lagi, bahkan jika tubuh naga udara hitam tercabik-cabik, itu akan segera membentuk ulang dirinya sendiri. Hal itu praktis abadi. Tetapi Hansen segera menyadari bahwa dia telah meremehkan kemampuan bak luar angkasa. Area biru mereka terus menumpuk, dan saat naga udara hitam mencapai jangkauan, area raja serangga mulai menyerap udara hitam. Semakin lama naga itu berada di sana, semakin lemah jadinya. Melawan area raja kolektif yang besar itu, tubuh naga udara hitam tidak akan lebih kuat dari balon. Itu akan tersedot sampai kering, dan serangga, karya Ing hanya akan menjadi lebih kuat. Area konsumsi unsur. Hansen bertanya dengan cemberut. Ya, ini adalah area konsumsi. Makhluk apapun yang masuk akan mendapatkan kekuatan dan kekuatan hidup mereka tersedot keluar dari mereka. Jangan pergi ke area yang menumpuk, dan kamu harus menghindari area yang berubah menjadi hitam. Kekuatan konsumsi mereka bisa mengubah raja menjadi sekam kering, Dragon Eight berkata kepada Hansen. Hansen mengangguk, lalu menuju salah satu Xenogenik setengah dewa. Dragon Eight dan yang lainnya bekerja untuk memikat kerumunan serangga di tempat lain. Mereka belum benar-benar terlibat dengan gerombolan itu. Area Compounded King seperti itu berbahaya. Jika terlalu banyak area yang ditumpuk, maka kekuatan mereka bisa menyaingi setengah dewa. Untungnya, gerombolan seperti itu tidak memiliki mobilitas dan kelincahan makhluk tunggal. Menghindari area bak yang bertumpuk tidak terlalu sulit. Hansen terbang menuju salah satu serangga setengah dewa sendirian. Dia melempar koin dari jarak tertentu. Koin itu terbang ke depan dan memasuki area ungu dan merah raja serangga itu. Koin itu menyusut secara nyata saat melewati area raja. Jelas, area tersebut menguras kekuatan koin. Kekuatan konsumsi yang sangat kuat, pikir Hansen dengan kagum. Bagi petarung jarak dekat, makhluk seperti ini akan menjadi mimpi buruk yang hidup. Bahkan mendekati binatang itu akan menyebabkan kekuatan hidup dan kekuatan mereka habis.
petarung itu akan menjadi lebih lemah, dan serangga itu akan menjadi lebih kuat. Menepuk. Koin kecil itu akhirnya menempel pada cangkang serangga itu. Kekuatan penindasan dan pembatasan koin mulai bekerja. Tubuh serangga itu menggigil dan mulai tenggelam. Tapi itu hanya bergetar sedikit. Kumbang setengah dewa membeku, matanya seperti mata lalat saat memandang Hansen. Mereka tampak marah, dan makhluk itu berteriak pada Hansen. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Hansen seperti kilat. Sangat cepat, hal itu pasti setengah ketuhanan. Hansen memperhatikan bahwa kecepatannya sendiri, sebagai perbandingan, sangat lambat. Dan kekuatan penindasan dari koin tersebut tampaknya tidak berhasil pada bak. Nyatanya, koin itu masih semakin mengecil. Jelas, area bak masih memakan kekuatan koin. Tidak lama kemudian, kekuatan koin itu mengering. Hansen memandang serangga itu dengan serius, tapi dia tidak lari. Dia menggunakan suatu area, tetapi bukan area Dongsuan. Sebagai gantinya, dia memanfaatkan jiwa binatang yang dia terima dari Keong, Move Mountain Area. Area biru menyebar di sekitar tubuh Hansen, berpadu dengan area ungu dan merah. Itu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kontak, dan dua area berwarna berbeda saling tumpang tindih. Hansen bersiap untuk menyerang serangga setengah dewa. Bab 2395 pindah area gunung. Tinju Hansen dan cakar serangga setengah dewa bertabrakan. Cakar binatang yang seperti pisau itu menggores armor Hansen, menggambar beberapa tanda cahaya di permukaannya. Armornya, bagaimanapun, tidak rusak. Tinju Hansen tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghilangkan cakar serangga itu. Serangga itu menjerit dengan aneh. Tubuhnya berkedip dengan cahaya ungu dan merah, meninggalkan bayangan saat bergerak. Cahaya cakar ungu dan merah datang ke arah Hansen. Dong, dong, dong. Semua cakar itu, yang bisa merobek ruang dengan mudah, menyerang Hansen. Serangan itu menghasilkan sejumlah tanda cahaya di armor Dongsuannya, tapi goresan ringannya menghilang dengan cepat. Dragon One dan yang lainnya mengawasi Hansen. Jika dia tidak bisa membunuh serangga setengah dewa, mereka harus meninggalkan pertarungan dan melarikan diri. Tetapi ketika mereka berbalik untuk menonton, mereka menemukan Hansen bertarung dengan makhluk setengah dewa secara langsung. Meskipun dia ditekan, sungguh luar biasa bahwa serangga setengah dewa tidak dapat menembus baju besinya. Apakah orang itu benar-benar raja tingkat pertama? Dragon Eye tampak bermasalah. Bahkan dengan tubuh naga emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dia tidak bisa memblokir kekuatan serangan setengah dewa. Hansen, di sisi lain, tampaknya menangani pertempuran dengan agak mudah. Hansen tidak khawatir, tetapi itu bukan karena kekuatan armor Dongsuannya. Memang benar armor Dongsuan sangat tangguh. Untuk raja tingkat pertama, itu akan memiliki peringkat sebagai baju besi pertahanan kelas atas. Tapi kekuatan seperti itu masih belum cukup untuk menahan pukulan makhluk setengah dewa. Kekuatan Move Mountain Area adalah alasan sebenarnya mengapa serangga itu tidak dapat melukai Hansen. Move Mountain Area sebenarnya cukup istimewa. Itu tidak meningkatkan kekuatan Hansen atau melemahkan musuhnya. Sebaliknya, itu hanya mentransfer daya. Pertama, tindakan area pegunungan membutuhkan pembawa, dan pembawa itu tidak mungkin badan. Sementara Keong telah menggunakan cangkangnya sendiri sebagai pembawa, Hansen memilih untuk menggunakan armor Dongsuan miliknya. Di bawah pengaruh pindahkan area gunung, kekuatan apapun yang menyerang kapal induk akan diserap oleh kapal induk. Itu seperti pembangkit listrik tenaga air di sungai. Kekuatan sungai bisa menghancurkan banyak hal, tapi Move Mountain Area bisa memisahkan sebagian dari kekuatan itu dan menggunakannya untuk hal lain. Kecuali jika kekuatan musuh cukup kuat untuk menghancurkan Move Mountain Area dan operator yang ditunjuk, maka serangan tambahan tidak akan ada gunanya. Faktanya, mereka benar-benar akan meningkatkan kemampuan pertahanan kapal induk. Tapi Move Mountain Area memiliki dua kelemahan utama. Penipu pertama adalah bahwa kekuatan yang diserap oleh kapal induk tidak dapat diubah menjadi kekuatan ofensif dan berbalik melawan musuh. Penipu kedua adalah sesuatu yang sangat buruk. Semakin banyak tenaga yang diserap pembawa, semakin banyak tekanan yang akan ditahannya. Meskipun itu tidak akan menghancurkan tubuh Hansen, itu akan membuatnya bergerak sangat lambat. Setelah menggunakan Move Mountain Area, Hansen bisa menghindari pukulan kuat. Tetapi jika dia ingin lari atau menyerang, dia akan terlalu lambat untuk melakukannya. Untungnya, dalam situasi ini, Hansen tidak punya rencana untuk menyerang bak setengah dewa. Yang harus dia lakukan hanyalah menahannya sampai Dragon One membunuh baknya sendiri dan datang untuk membantu. Jadi, untuk tujuan ini, Hansen dengan senang hati memilih Move Mountain Area. Move Mountain Area memiliki manfaatnya. Meskipun area yang memakan bak terus mencoba menguras daya dari Hansen, itu hanya menghabiskan daya yang disimpan dari operator. Musuh mengingat kembali kekuatannya sendiri, dan karenanya tidak berpengaruh pada Hansen. Bak setengah dewa menyerang Hansen dengan marah. Hansen mencoba menghindar pada awalnya, tetapi dia segera menyerah. Serangan bak difokuskan pada Dongsuan Armor, dan kekuatan destruktif yang dimiliki binatang itu telah melemah. Pada akhirnya, itu tidak terlalu memengaruhi Hansen. Tapi Hansen sangat terbebani oleh kekuatan itu. Dia bergerak sangat lambat sehingga mustahil baginya untuk menyerang balik serangga yang setengah dewa itu. Naga Delapan dan yang lainnya semuanya membeku. Mereka melihat Hansen melayang di udara seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir. Dia mengabaikan serangan serangga setengah dewa seolah itu hanya menggelitik. Dia benar-benar tidak bergerak. Area memakan serangga yang menyeramkan tampaknya juga tidak berhasil padanya. Kekuatannya tidak semakin melemah. Mereka tahu itu Hanaria Cahaya Biru Sen sedang melakukan sesuatu, tapi mereka sama bingungnya dengan Hansen saat dia pertama kali melihatnya. Sepertinya sihir, kemampuan yang menantang penjelasan rasional.
Setelah melihat ini, naga satu sangat lega. Dia khawatir Hansen tidak akan bisa menyibukkan serangga yang setengah dewa. Sekarang, jelas, tidak perlu khawatir. Dragon One memfokuskan semua kekuatannya untuk menyerang bak setengah dewa lainnya. Saat dia melayang, Hansen memperhatikan bahwa Dragon Eight melakukannya dengan buruk. Hansen mengirim beberapa serangan malas ke serangga inti biasa di sekitar Dragon Eight, menarik perhatian mereka. Dalam beberapa detik, Hansen menerima serangan dari satu bak setengah dewa dan beberapa lusin bak kelas raja. Meski begitu, dia masih dalam kondisi sangat baik. Dragon Eight dan yang lainnya menatapnya dengan mata lebar. Sialan, pertahanan macam apa itu? Itu sakit, seorang Raja Naga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hansen bosan keluar dari pikirannya. Dia telah tumbuh lebih kuat, tetapi kecepatan gerakannya sangat rendah. Dia bergerak seperti siput. Kehabisan pertanyaan. Aku akan memberikan jiwa binatang buas ini kepada Wang Yuhang. Dia orang yang tepat untuk menjadi samsak tinju. Move Mountain Area akan sangat cocok untuknya. Dia bisa menerima beban serangan musuh sementara aku menyerang. Benar-benar sempurna, pikir Hansen, cukup senang dengan ide yang tiba-tiba itu. Karena Hansen telah menarik perhatian begitu banyak serangga, Dragon Eight dan yang lainnya semuanya bebas. Serangga naga 1,5 masih terlibat dalam pertempuran. Hansen bosan, jadi dia berbalik untuk menonton pertarungan naga setengah dewa. Hansen selalu mengagumi keterampilan tempur naga. Musuh Dragon One juga setengah dewa, tapi serangga itu semakin hancur. Ini akan segera mati. Selain itu, saat Dragon One melawan serangga dalam pertempuran jarak dekat, area yang memakan tampaknya tidak mempengaruhinya. Kaca. Saat Hansen tenggelam dalam pikirannya, dia melihat Dragon One meninju sisi kepala serangga setengah dewa dan langsung ke otaknya. Meskipun kehilangan otaknya, bagaimanapun, ia tidak berhenti berkelahi. Dengan beberapa serangan lagi, Dragon One merobek tubuh serangga itu menjadi beberapa bagian. Itu berhenti bergerak. Setelah Dragon One membunuh serangga setengah dewa, dia terbang ke Hansen. Dia akan membunuh serangga setengah dewa lainnya yang telah diduduki Hansen. Dragon One terkena bug, mengurangi beberapa tekanan pada Hansen. Dia menyingkirkan Move Mountain areanya sehingga dia bisa bergerak bebas lagi. Serangga biasa bukanlah ancaman bagi Hansen. Dia menggunakan gerakan Dongsuan untuk melakukan perjalanan melalui kawanan serangga. Bak kelas raja tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dan Hansen segera menemukan kesempatan untuk mengalahkan dua. Namun, dia tidak mendapatkan jiwa binatang. Hansen memastikan bahwa dia tetap berada dalam jangkauan serangga setengah dewa saat dia bepergian. Setelah beberapa saat, Dragon One mengirimkan serangan yang sangat merusak bak setengah dewa. Hansen mengumpulkan koin di jarinya. Saat dia menggunakan Saving Money, jumlah koin mulai meningkat. Saat serangga itu akan mati, Hansen menembakkan koin dengan angka 12 di permukaannya. Pang! Bak yang terluka parah meledak di bawah kekuatan uang tabungan Hansen. Mutan Xenogeneik King diburu, Core Demon Bug. Ditemukan gen Xenogenik. Memperoleh bak iblis inti monster mutan kelas raja. Petik 2. Bab 2396 Planet Zona Gelap, Subscribe Penatua. Setelah serangga inti setengah dewa dibunuh, sisa serangga turun ke dalam kekacauan. Dragon One dan Hansen sibuk membunuh mereka. Beberapa dari mereka berhasil melarikan diri, tetapi sebagian besar tewas. Kelompok itu menghitung rampasan mereka dan menemukan bahwa mereka memiliki 2 gen inti mutan dan 86 gen inti biasa. Dragon One menepati janjinya. Dia memberikan 1 gen inti mutan dan 43 gen inti normal ke Hansen. Dragon One tersenyum pada Hansen. Apakah kamu tertarik untuk melanjutkan upaya kerja sama kami untuk memburu inti Xenogenik? Kamu dapat memiliki setengah dari segalanya. Petik 2. Ya, dolar. Ini berjalan lancar. Mari kita lakukan lebih banyak bersama-sama, Dragon Eight berkata cepat. Matanya berbinar. Dari apa yang bisa mereka lihat, Hansen adalah perisai daging raksasa. Dengan Hansen di depan, mereka dapat membunuh Xenogenik inti yang menakutkan atau menghancurkan seluruh kelompok yang sebelumnya tidak berani mereka provokasi. Kenapa tidak? Kata Hansen dengan anggukan. Hansen tahu apa yang direncanakan Naga Satu, tapi naga ini sepertinya sangat bisa diandalkan. Bekerja sama dengan mereka bukanlah hal yang buruk bagi Hansen. Menggunakan Move Mountain Area tidak akan banyak membantu jika dia sendirian. Memiliki pertahanan yang luar biasa tidak ada gunanya jika seseorang tidak ada di sana untuk membunuh para Xenogenik. Kerjasama adalah bonus bagi kedua belah pihak. Tidak perlu menolak tawaran mereka. Dragon One dan Hansen menandatangani kontrak lain. Mereka sangat senang dengan hasilnya, jadi mereka ingin membawa serta Hansen saat bepergian. Sekarang mereka bekerja sama dengan Hansen, mereka tidak tertarik membunuh Xenogenik biasa. Mereka dapat menangani Xenogenik inti normal sendiri, jadi tidak perlu memburu mereka sekarang dan membaginya dengan Hansen. Sebaliknya, mereka langsung menuju Xenogenik yang belum dapat mereka hapus sebelumnya. Dragon One menjelaskan itu kepada Hansen, tapi Hansen baik-baik saja. Banyak raja ingin membunuh Xenogenik inti. Hansen beruntung sudah menemukan kesempatan untuk melakukannya. Hansen terus terbang, bermain dengan gen inti saat dia pergi. Gen inti lebih kecil dari kepalan tangan. Mereka transparan, seperti permata biru berkilau. Dragon Eight memperhatikan Hansen bermain dengan gen inti, jadi dia terbang ke Hansen. Tidak ada yang istimewa untuk dilihat, dan tidak ada cara untuk menyerapnya secara langsung. Kamu bisa menggunakannya untuk membuat cairan geno. Jika kamu mandi di dalamnya dan mempraktikkan seni geno kamu, kamu mungkin akhirnya akan meningkatkan area kamu. Petik 2.
Aku bertanya-tanya apakah aku bisa memakannya, kata Hansen sambil menyeringai. Kamu ingin makan gen inti? Benda ini bukan daging. Bagaimana kamu akan memakannya? Dragon Eight tertawa. Hansen memasukkan gen inti ke dalam mulutnya dan menelannya. Senyuman Dragon Eight membeku di tempatnya. Mulutnya ternganga, dan dia berteriak, "Oh tidak, kamu benar-benar memakannya." Petik 2. Hansen menjilat bibirnya dan berkata, "Rasanya tidak enak. Itu sangat buruk." Petik 2. "Baik, kamu manusia, ya, apakah kamu manusia bagian dari keluarga semut konsumsi?" Dragon Eight melirik Hansen dengan jijik, seolah-olah dia sedang melihat monster bruto. "Tidak, tentu saja tidak." Hansen tertawa, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah menunggu setengah hari, dia berhasil mencerna gen inti, dan pengumuman yang akrab diputar di kepalanya. Gen kelas raja. Dragon One dan yang lainnya memandang Hansen dengan aneh. Hansen terus memakan gen inti secara acak, dan mereka semakin khawatir. Karena dolar tampaknya bisa memakan gen inti, mereka khawatir jika dia cukup lapar, mereka akan berakhir sebagai makanannya. Untungnya, tidak ada ketakutan mereka yang terjadi. Itu membuat mereka merasa sangat lega. Mutan King Class Core Demon Bug Beast Soul, Gun Type. Jenis jiwa binatang itu mengejutkan Hansen. Itu adalah jiwa senjata binatang, dan itu adalah jenis senjata. Sepertinya tidak cocok dengan makhluk yang dia lawan. Ketika Hansen memanggil jiwa binatang itu, bagaimanapun, dia menyadari bahwa senjata ini berbeda dari senjata yang dia bayangkan. Itu adalah pistol laser yang terbuat dari logam merah dan ungu. Panjangnya 1 kaki, dan terlihat sangat futuristik. Itu berat, dan ada banyak simbol yang tergambar di seluruh tubuhnya. Itu luar biasa dan indah. Ketika Hansen memasukkan kekuatannya ke dalam pistol, itu mengubah kekuatannya menjadi laser ungu dan merah. Namun, Hansen tidak memiliki kesempatan untuk melihat apa yang dilakukan laser itu. Naga salah satunya membimbing mereka ke area inti di planet yang disebut zona gelap. Planet ini memiliki banyak xenogenik inti, tetapi xenogenik di sana sangat menakutkan. Mudah untuk membuat diri kamu terbunuh jika kamu tidak berhati-hati, dan bahkan banyak elit setengah dewa telah jatuh ke permukaan planet itu. Raja biasa-biasanya tidak mengunjungi tempat-tempat berbahaya seperti itu. Tetapi dengan Hansen, pelindung daging besar mereka, Dragon One memilih untuk mengambil risiko. Kelompok mereka mendekati planet Dark Zone, tetapi sebelum mereka memasuki atmosfer, sekelompok makhluk terbang keluar dari planet untuk menemui mereka. Hansen pada awalnya mengira mereka xenogenik, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah kelompok yang hancur. Hansen ingat 2 dari mereka. Salah satunya adalah Bar, dan yang lainnya adalah Dia Robert. Mereka sudah menjadi elit kelas raja. Saat melihat Bar, Hansen merasakan pelipisnya mulai berdenyut. Bar adalah orang gila dengan tubuh yang tak terkalahkan. Dia begitu kuat sehingga melawannya akan menjadi mimpi buruk besar. Untungnya, Bar dan Dia Robert tidak mengenali Hansen di dongsuan armornya. Mereka hanya mendekati dan menghentikan kru Hansen untuk melangkah lebih jauh. "Permisi, planet Dark Zone telah diklaim oleh kami, The Destroyer. Tolong kembali sekarang," kata Dia Robert, terbang menuju Dragon One. "Sejak kapan planet Dark Zone menjadi milik The Destroyer?" Dragon One bertanya, suaranya keras. Dia tidak takut pada dia perampok. Dia Robert tersenyum dan berkata, "Semuanya akan segera kembali normal. Kalian boleh masuk, tapi kalian harus menunggu sampai kami selesai di sini." Petik 2. Bagaimana jika kita ingin masuk sekarang? Dragon One menatap Dia Robert. "Hentikan omong kosong itu." Dalam kekesalannya, Bar dengan cepat menghunus pisau tulang yang tersandang di punggungnya. Matanya terbakar dengan tatapan membunuh, dan dia jelas siap untuk melawan Dragon One. Dia perampok mengangkat tangannya untuk menghentikan Bar, dan kemudian dengan tenang dia berkata, "Naga 1, kita hancurkan tidak pernah menyinggung naga. Area inti memiliki banyak tempat untuk menghancurkan xenogenik inti. Kalian tidak perlu membuat kami kesulitan karena planet Dark Zone ini, bukan?" Petik 2. Dragon One mengerutkan kening dan mulai menanggapi, tetapi tiba-tiba, terdengar suara ledakan. Awan jamur raksasa muncul di permukaan planet Dark Zone, dan gelombang kejut menyapu atmosfer. Wajah Dia Robert berubah. The Destroyer sepertinya benar-benar melupakan para naga saat mereka berbalik dan terbang ke planet Dark Zone dengan kecepatan tinggi. Dragon One dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Bab 2397 Bencana, "Kakak, haruskah kita turun dan melihatnya?" Naga 8 bertanya, pindah ke Dragon One. Matanya tertuju pada planet di bawah mereka. Seperti namanya, sepertinya hanya ada sedikit cahaya di planet Dark Zone. Badai magnet berputar di atas planet ini, dan awan bergerak seperti gila seolah-olah ada banyak ledakan di bawahnya. Meski begitu, tidak mungkin untuk melihat apa yang sebenarnya ada di permukaan. Dragon One tidak menjawab, tapi matanya juga tertuju pada planet Dark Zone. Sama seperti Dragon Eight, dia tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Setelah ledakan, mereka tidak dapat melihat apapun yang terjadi di planet ini lagi. Setelah ledakan selesai, planet Dark Zone kembali menjadi sunyi lagi. Bar dan yang lainnya telah masuk kembali ke atmosfer planet, dan tidak ada lagi gerakan yang terlihat. Selain awan yang bergolak, planet itu telah diam. "Kakak, mungkinkah ini jebakan? Dia Robert dan yang lainnya tidak mencoba menipu kita, bukan?" kata Naga 8. "Menurutku tidak. Dia Robert tidak punya dendam dengan kita. Dia tidak akan mencoba membuat blokade hanya untuk mengganggu kita." Naga 1 berhenti, dan kemudian dengan dingin berkata, "Bahkan jika itu adalah jebakan, kita tidak perlu takut pada mereka.
Ayo pergi dan lihat, pertama dan terpenting. Petik 2. Yang lain berpikir itu masuk akal. Hanya raja dan setengah dewa yang bisa datang ke area inti universal. Bahkan jika The Destroyer memasang jebakan, tidak perlu takut. Hansen juga penasaran dengan apa yang terjadi di planet ini, jadi dia tidak punya masalah dengan rencananya. Dia mengikuti mereka ke planet Dark Zone dengan pendekatan yang hati-hati. Sementara Dragon One dan yang lainnya yakin bahwa mereka bisa mempertahankan diri dari hancur, mereka juga berhati-hati. Mereka membuka wilayah raja mereka sebelum mencapai awan. Begitu mereka melakukan perjalanan melewati badai magnet, mereka melihat lubang melingkar raksasa di permukaan planet hitam. Sepertinya itu dibuat oleh serangan meteor raksasa. Tapi Hansen dan yang lainnya berada di luar planet hanya beberapa saat sebelumnya, dan mereka akan melihat meteor yang datang cukup dekat untuk menghantam planet. Ledakan itu pasti disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada di planet ini. Tapi mereka terlalu jauh untuk bisa melihat lubang itu. Dragon One ragu-ragu sebentar, tetapi akhirnya memutuskan untuk terbang menuju kawah yang sangat besar. Mereka terbang lebih dekat ke permukaan planet Dark Zone, dan Hansen serta yang lainnya segera bisa melihat betapa menakutkannya lubang itu. Ketika mereka mendekatinya, lubang itu sepertinya tidak memiliki dasar. Selain lubang raksasa, mereka tidak dapat melihat apapun di permukaan planet Dark Zone. Juga tidak ada inti xenogenik tentangnya. Bar dan yang lainnya telah menghilang. Apa ini? Naga 8 bertanya, menunjuk ke tengah lubang besar. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Hansen dan Dragon One sudah melihatnya, tetapi mereka juga tidak tahu apa itu. Di tengah lubang, ada sesuatu seperti telur angsa. Itu bersinar dengan warna hijau tua, tapi itu sebesar lapangan basket. Hansen dan yang lainnya segera cukup dekat untuk melihat dia Robert dan orang-orangnya berdiri di samping telur angsa batu. Mereka semua membeku, menatap telur itu tanpa berkedip. Hansen tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalian butuh bantuan, Naga satu bertanya sambil melayang ke arah mereka. Dia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Hansen mengikuti Dragon One ke telur angsa batu. Dia melihat benda itu dengan hati-hati, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Itu hanyalah telur angsa biasa, meskipun lebih besar dan terbuat dari batu. Dia Robert tidak membalas Dragon One. The Destroyer masih menatap batu telur angsa, dan mereka tidak mencoba menghentikan Dragon One untuk mendekat. Hansen dan Dragon One saling melirik. Mereka berdua curiga, dia Robert dan Bar bukanlah petarung kelas raja tingkat atas, dan itu karena mereka sangat lambat. Tetapi dengan bakat mereka, mereka pada akhirnya akan mendapat peringkat tinggi di antara para raja atau bahkan menjadi dewa. Sesuatu yang sangat berbahaya pasti telah terjadi untuk membuat semua yang hancur tidak bergerak. Tentu saja dengan asumsi mereka tidak berpura-pura. Hansen tidak dapat membayangkan apa yang mungkin terjadi, tetapi apapun itu bahkan berhasil menjebak Bar. Dengan kepribadiannya yang pemarah dan pikirannya yang suka membunuh, dia jenis orang yang akan mencoba melawan takdir sendiri. Namun Bar, pria yang tidak takut pada apapun, terpaksa tetap di satu tempat seperti itu. Dia tampak hampir koma, sulit membayangkan apa yang mungkin dia lihat. Tapi Hansen dan Dragon One, saat mereka melihat telur angsa batu, tidak melihat apa-apa. Dia perampok, apa yang terjadi? Dragon One bertanya saat dia berjalan mendekat. Dia Robert mengertakkan gigi, tapi dia tetap diam. Raja hancur lainnya, yang sekarang terlihat seperti terbangun dari mimpi, mulai berteriak, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Apa sudah selesai? Naga 8 bertanya. Raja tidak menjawab, dia terus berteriak sekuat tenaga, matanya melebar dan ketakutan. Kemudian, dia berlari ke batu telur angsa seperti orang gila. Berhenti, dia Robert berteriak, tapi pria itu tidak berhenti. Dia Robert terbang ke depan dan meraih raja hancur yang sedang berlari menuju telur batu angsa. Dia membanting pria itu ke tanah. Aku bilang berhenti, apa kau tidak mendengarku? Wajah dia Robert tampak muram. Raja hancur itu berteriak, God dan yang lainnya masih di bawah sana. Kita harus menyelamatkan mereka. Kita harus menyelamatkan mereka. Petik 2. Ekspresi dia Robert menjadi gelap, dan dia berkata dengan tenang, perhatikan situasinya dulu. Tanpa pesanan aku, tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Petik 2. Dia perampok, apa yang terjadi? Dragon One tahu ada yang tidak beres, tapi dia tidak yakin apa. Dia Robert berbalik dan menatap Dragon One. Mempertimbangkan apa yang terjadi, aku tidak akan berbohong. 60 Destroyer Kings datang ke planet Dark Zone untuk berburu Xenogenex. Kami berencana membersihkan tempat ini, tetapi ketika kami berbicara dengan kamu, untuk beberapa alasan, hal ini menghancurkan kamp kami. Semua raja hancur sudah pergi. Petik 2. Hansen dan Dragon One merasa merinding mendengar kata-katanya. 6 raja hancur tersisa, termasuk dia Robert dan Bar, yang berarti lebih dari 50 kelas raja hancur baru saja menghilang. Itu adalah pikiran yang sangat menakutkan. Bahkan jika meteor raksasa menghantam planet, itu tidak dapat melenyapkan 50 raja dengan mudah. Ditambah, tidak ada meteor di sekitar yang menunjukkan bahwa itulah yang terjadi. Dari mana asalnya benda ini? Hansen menatap batu telur angsa raksasa. Dia membeku seperti dia perampok. Mungkin mereka pergi ke tempat lain. Dragon One melihat sekeliling. Planet Dark Zone sangat besar. Beberapa lusin raja pasti bisa bersembunyi di permukaannya. Mereka bisa saja masuk ke dalam gua, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Tidak, mereka sedang menunggu kita di kemah. Jika mereka lolos dari ini, mereka pasti akan mengungkapkan diri mereka sekarang. Dia Robert menggelengkan kepalanya. Dragon One ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia bisa, ada suara retak yang keras.
Sebuah celah tiba-tiba muncul di telur angsa raksasa itu. Bab 2398 Pengejaran Xenogeneik. Hansen dan yang lainnya mundur. Mereka segera memperluas wilayah raja mereka saat mereka menatap batu telur angsa. Kaca, kaca. Lebih banyak retakan terbuka di permukaan batu telur angsa. Retakan itu sejajar dengan sangat baik, jadi jelas tidak seperti retakan biasa yang mungkin ditemukan pada batu yang tahan cuaca baik. Sebaliknya, retakan dengan jarak sempurna membuka lurus ke atas dan ke bawah. Ledakan. Cakar hijau tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dari atas dan bawah batu. Sialan, itu bak besar. Dragon Eight berteriak dengan mata lebar. Batu itu mungkin terlihat seperti telur, tapi benda di dalamnya pasti bukan bayi angsa. Itu sebenarnya adalah kutu xenogenik, yang terlihat seperti kelabang. Tubuhnya melingkar di sekelilingnya, jadi semua cakarnya tersembunyi. Itu hanya membuat dirinya terlihat seperti telur angsa. Sekarang, makhluk pengganggu itu meregangkan tubuhnya, membuat dirinya terlihat sangat menakutkan dalam prosesnya. Ia memperlihatkan giginya saat ia menatap Destroyed dan naga di sekitarnya. Darah dan darah kental berlumuran di perut serangga itu. Itu mungkin sisa-sisa Raja Destroyed yang hilang. Semua orang yang masih hidup tahu bahwa entah bagaimana, Xenogeneik ini telah memakan lebih dari 50 raja hancur dalam 1 detik. Realisasinya mengerikan. Tidak ada yang mengeluarkan perintah. Semua orang, termasuk Hansen dan Dragon One, segera berbalik dan terbang menjauh. Mereka akan meninggalkan planet Dark Zone. Tapi saat mereka akan terbang ke awan, seluruh langit planet berubah menjadi hijau tua. Itu seperti kristal hijau raksasa yang terbentuk untuk menutupi seluruh planet. Bahkan sejumlah kecil cahaya yang berhasil menembus awan diwarnai dengan warna kehijauan yang sama. Pang! Baik kelompok hancur dan kelompok naga jatuh dari langit seperti meteor. Mereka menabrak planet dengan sangat keras sehingga tubuh mereka membuat lubang yang dalam ke permukaan. Area pembatasan udara. Dengan radius semacam ini, itu pasti xenogenik yang didewakan. Naga 8 diucapkan saat dia keluar dari lubangnya. Wajahnya tampak muram. Itu bukan area pembatasan udara. Hansen juga terlihat murung. Dia melihat ke tanah di sekitar mereka. Daerah itu tampak seolah-olah berhasil menutupi seluruh planet. Tak satu pun dari mereka bisa terbang sekarang. Yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa ini bukan hanya pembatasan udara. Ia juga memiliki kekuatan lain. Sebelum Hansen bisa menganalisisnya lebih jauh, serangga raksasa itu melompat ke depan. Tubuhnya yang bergunung-gunung bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan rantai zat hijau tua bergolak di udara di sekitarnya. Rantai melilit seluruh tubuhnya, tapi luarnya setajam silet. Hansen menggunakan Dongsuan Aura saat dia berbalik untuk berlari. Dia tidak berani menggunakan Move Mountain area miliknya, itu sama sekali tidak berguna melawan monster seperti ini. Xenogenik seperti ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan area gunung bergeraknya tanpa berkeringat. Armor Dongsuannya tidak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu. Dia akan mati dalam beberapa saat. Ledakan. Serangga aneh menyerang. Dua raja terlalu dekat dengan makhluk itu untuk lari, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka mencoba menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan serangga itu, tetapi serangga aneh itu mampu menelan mereka utuh. Serangga aneh itu kemudian terjun ke tanah, menghilang di bawah permukaan dan meninggalkan lubang besar di belakang. Tanah bergetar di bawah Hansen seperti gempa bumi yang hebat. Dia ingin lari, tetapi setelah beberapa langkah panik, dia sampai ke lubang hitam di tanah. Seorang raja yang berlari di sebelah Hansen ditelan oleh serangga itu saat ia meluncurkan dirinya sendiri dari lubang di tanah itu. Serangga aneh itu menggantung di udara sejenak, lalu berbalik dan terjun kembali ke bawah bumi. F***Q. Naga 8 menjerit saat melihat serangga itu memakan salah satu naga. Itu membuatnya sangat marah sehingga dia menggunakan naga emas raksasanya. Dia mengirim pukulan ke lubang di tanah. Ledakan. Lubang itu runtuh dengan sendirinya, dan serangga aneh itu tidak keluar lagi. Ia juga tidak berteriak. Hati-hati, Dragon One berlari ke arah Dragon Eight dan mendorong pria itu ke belakang, lalu menghindar. Ada ledakan lain saat kotoran dan debu mengumpul di tempat Dragon Eight berdiri beberapa saat sebelumnya. Sekarang ada lubang besar lainnya, dan serangga aneh itu muncul kembali. Separuh tubuhnya berada di atas tanah, dan itu tampak seperti menara aneh saat mengayunkan cakarnya. Tidak ada yang bergerak untuk menyerang makhluk itu, berlari adalah satu-satunya pikiran di benak mereka. Mereka semua tahu bahwa melawan binatang itu akan menjadi langkah yang tidak berguna. Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Such Xenogeneik dewa menakutkan. Hansen sedang berlari, dan dia berlari sangat cepat. Dia sangat pandai menghindari pertarungan yang mustahil, dan dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan area Raja Serangga Aneh dan meninggalkan planet Dark Zone. Tentu saja, dia membutuhkan serangga itu untuk berhenti mengejarnya lebih dulu. Bahkan jika dia bisa menembus area pembatasan udara, dia tidak akan berhasil terlalu jauh jika serangga itu masih mengejarnya. Jadi, Hansen berusaha keras untuk tidak menonjolkan diri. Begitu dia punya kesempatan, dia akan menggunakan roh dewa supernya untuk meninggalkan planet Dark Zone. Dan sehubungan dengan yang lain, Hansen hanya bisa mengasihani mereka. Pada saat seperti ini, setiap orang untuk dirinya sendiri. Hansen bukanlah ayah mereka. Tidak perlu berkorban atas nama mereka. Wajah Hansen tiba-tiba menjadi pucat. Rambut di belakang lehernya berdiri, dan jantungnya melompat ke tenggorokannya. Tanpa ragu-ragu, Hansen menggunakan semua kekuatannya untuk melompat ke depan. Serangga itu meletus di tanah tempat dia baru saja berdiri. Tubuh Hansen hampir menyentuh mulutnya, dan rantai zat hijau tua di sekitar makhluk itu seperti bilah. Salah satunya menyikat kaki Hansen, yang dibalut sirah Dongsuan.
Rantai itu memotong dengan rapi melalui dongsuan armornya, meninggalkan luka yang dalam di kaki Hansen. Hansen mengabaikan rasa sakit yang membakar di kakinya dan terus berlari. Jika dia berhenti sekarang, dia akan mati. Tapi serangga aneh itu kembali ke bawah tanah. Sepertinya dia berenang di bawah tanah seperti ikan aneh. Setiap kali ia keluar lagi, ia meninggalkan lubang setinggi 10 meter di belakangnya. Mungkin itu karena kaki Hansen meninggalkan jejak darah, tapi Hansen menyadari bahwa serangga aneh itu sepertinya memfokuskan semua perhatiannya untuk mengejarnya secara khusus. Aku tidak mungkin seburuk ini, pikir Hansen, merasa mual. Dia berharap dia salah, tetapi ketika serangga itu meledak tepat di sebelahnya lagi, dia tahu bahwa firasatnya benar. Serangga itu mengejarnya, dan dia sendiri. F***U, Hansen lebih lambat dari serangga aneh itu, jadi dia tidak akan bisa menghindari serangga itu lagi. Dia terbang ke langit, tubuhnya mengeluarkan cahaya putih. Dia dalam mode roh dewa super sekarang, dan dia menghindari kertakan gigi serangga aneh itu saat dia terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Bak itu tampaknya tidak memiliki serangan jarak jauh selain dari area raja, jadi Hansen fokus untuk terbang sejauh yang dia bisa. Tapi saat dia mengira dia akan meninggalkan daerah itu, dia mendengar suara mendengung. Sayap transparan telah tumbuh dari punggung serangga aneh itu. Itu terbang menuju Hansen dengan kecepatan luar biasa, dan dalam 1 detik, itu tepat di bawah Hansen. Semua rantai substansi hijau tua diikat menjadi satu, berputar satu sama lain seperti blender raksasa. Mulut terbuka serangga aneh itu datang tepat untuk Hansen. Itu seperti ikan paus besar, siap untuk mengunyah ikan kecil. 2399 insek yang mengamuk, dolar akan mati. Dragon One bisa melihat bahwa Hansen akan ditelan oleh serangga aneh. Alih-alih sedih untuk Hansen, dia malah sedih tentang apa arti kematian Hansen bagi mereka semua. Bahkan Hansen, yang entah bagaimana bisa membatalkan pembatasan udara, tidak bisa lepas dari monster ini. Jika Hansen tidak bisa melarikan diri, kemungkinan besar itu berarti kematian bagi mereka semua. Dragon 8, yang mengikuti Dragon One, juga melihat apa yang akan terjadi. Dia tampak sama murung. Ledakan. Di langit, mulut besar serangga itu menutup di sekitar Hansen. Giginya yang tajam akan menempel di tubuh Hansen. Naga satu dan yang lainnya tidak bisa memaksa diri untuk melihat pemandangan yang mengerikan itu. Mereka menoleh dan terus berlari sekuat tenaga. Mereka berharap bisa menemukan tempat di planet Dark Zone yang tidak tercekik oleh area pembatasan udara. Itulah satu-satunya cara mereka bisa keluar dari lubang neraka ini. Tubuh Hansen tidak pecah karena serangan serangga aneh itu. Dia masih dalam mode roh dewa super, jadi kekuatan luar biasa makhluk itu tidak dapat menyentuhnya. Sementara gigi serangga aneh itu menembus tubuhnya, sebenarnya tidak membahayakannya. Tubuh Hansen tidak berwujud sekarang, agak seperti hantu. Dia bergerak tanpa susah payah melalui gigi dan daging serangga aneh itu, dan dia hampir bisa melarikan diri dari tubuh makhluk itu ketika dia menyadari bahwa dia belum ingin pergi dulu. Dia berbalik, menuju lebih dalam ke perut serangga aneh itu. Cangkang dan daging serangga yang keras tidak dapat membatasi pergerakan Hansen. Dia bergerak cepat melalui seluruh tubuh serangga. Tetapi Hansen menemukan bahwa bagian dalam makhluk itu seperti batu giok. Bahkan organ dan pembuluh darahnya telah mengambil tekstur gen xenogenik. Tidak ada kelemahan yang bisa ditemukan dimanapun, jadi akan sulit bagi Hansen untuk melukai makhluk itu dari dalam. Tapi Hansen telah menemukan inti xenogenik binatang itu yang terletak di otaknya. Itu adalah inti hijau yang bersinar seperti bintang. Waktu berlalu, mode roh dewa super Hansen bisa bertahan lebih lama sekarang setelah dia mencapai kelas raja. Dia tidak bisa menggunakannya selamanya, tapi dia pasti bisa bertahan sekitar setengah jam. Tetap dekat dengan inti hijau dewa binatang itu, Hansen mengumpulkan kekuatan di tangannya untuk melakukan pukulan super. Begitu dia membangun kekuatan yang cukup, dia bergerak menuju inti hijau. Bis. Rantai zat menjadi gila di bawah pengaruh tangan Hansen. Itu seperti karet gelang yang tidak bisa dipatahkan. Mengaum. Serangga aneh itu merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan karenanya ia meraung. Tubuhnya menyentuh tanah, lalu mengebor jauh di dalam. Ia memutuskan untuk memilih Dragon One. Serangga itu membentak raja hancur, menerobos area raja pria itu seolah tidak ada di sana. Darah berceceran di mana-mana. Itu seperti memakan domba, bukan raja yang menakutkan. Naga satu menuju ke sisi lain planet ini. Dia mencoba menggunakan setiap kekuatan yang dimilikinya untuk melawan, tetapi melawan serangga yang didewakan itu, semua kekuatannya sepertinya tidak berguna. Hal paling menakutkan tentang makhluk itu adalah area rajanya. Jika mereka bertemu dengan dewa xenogenik biasa, naga satu dan yang lainnya masih bisa melarikan diri dengan mudah. Tetapi kekuatan area serangga aneh ini tidak hanya membatasi perjalanan udara, tetapi juga menghentikan kekuatan apapun yang digunakan di atmosfer. Bahkan menggunakan skill atau item untuk teleportasi tidak mungkin. Mereka terjebak. Lari, jalankan untuk hidupmu. Naga satu dan yang lainnya menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba melarikan diri, tetapi makhluk itu menangkap mereka satu persatu. Pada akhirnya, hanya Dragon One, Dragon 8, Bar, dan dia Robert yang masih hidup. Mereka terluka, tapi mereka tetap berlari. Entah bagaimana, mereka semua mulai bekerja sama. Mereka tahu bahwa jika tidak, mereka tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tubuh naga 8 dan Bar sangat istimewa. Mereka hampir abadi. Kekuatan luar biasa itu memungkinkan mereka lolos dari beberapa serangan dan terus bernapas. Dragon One dan dia Robert adalah raja papan atas. Mereka tak terkalahkan ketika harus melawan orang lain dari kelas raja, tetapi mencoba untuk menghadapi dewa menakutkan ini sudah cukup untuk membuat mereka terluka dan berdarah. Ledakan.
Serangga aneh itu mengatupkan rahangnya di sekitar kaki Bar, dan dia Robert memanfaatkan momen itu untuk mengumpulkan 3 jenis kekuatan yang berbeda. Dia menciptakan segitiga yang terdiri dari 3 energi berbeda. Cahaya berkembang di dalam segitiga itu, memecah ruang dan mengguncang udara di sekitarnya. Cahaya itu melesat ke depan, menamparkan tepat ke mulut serangga aneh itu, tapi serangga aneh itu baru saja menelan cahaya, yang menghilang tanpa membahayakan ke tenggorokannya. Dia Robert tampak pucat dan putus asa. Itu adalah jurus terkuat yang bisa dia bayangkan, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi serangga aneh itu. Serangga itu bukanlah monster dewa biasa. Kekuatan area dan kekuatan tubuhnya sama-sama menunjukkan bahwa apapun itu, makhluk ini jauh lebih baik daripada Xenogenic Deathfight rata-rata. Meskipun mereka belum menghabiskan semua kekuatan mereka, Dragon One dan yang lainnya tahu bahwa jika mereka tidak dapat melarikan diri dari area serangga aneh itu, mereka pasti akan mati. Ini buruk. Mengapa kami secara acak menemukan Xenogenic dengan area yang menakutkan? Dragon 8 menggerutu keras saat dia berlari. Dragon One tetap diam. Dia tahu bahwa mengeluh tidak akan membantu siapapun. Dia harus bertahan selama dia bisa, menangkap setiap detik tambahan yang dia bisa, dengan harapan keajaiban bisa menyelamatkan mereka. Mungkin ide baru akan muncul pada salah satu dari mereka, sesuatu yang bisa membantu. Dia Robert memiliki pola pikir yang sama. Di tempat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Bahkan jika para elit yang didewakan dari rasnya tahu bahwa mereka dalam bahaya, para dewa tidak diizinkan mengakses area inti universal. Hanya makhluk sekelas raja yang diizinkan memasuki tempat ini. Kamu tidak bisa satu tingkat lebih tinggi atau satu tingkat lebih rendah. Jika aku mati, aku tidak ingin mati melarikan diri, geram Bar dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia berbalik dan berlari menuju serangga aneh itu. Tubuhnya berkobar dengan cahaya pedang. Dia perampok mulai menghentikannya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dengan situasi mereka saat ini, tidak peduli seberapa keras mereka berlari, mereka tidak dapat berlari cukup jauh. Menghentikan Bar tidak ada gunanya. Bar menebas kepala serangga aneh itu, tetapi pisau tulang tidak pernah menyentuh kulit serangga aneh itu. Rantai zat di tubuhnya menangkap pisau dan menghancurkannya. Tangan Bar menyentuh rantai zat. Lengannya lenyap dalam awan serpihan daging. Serangga aneh itu membuka mulutnya untuk mengejar Bar yang terluka. Bar tidak bisa lari lebih jauh, dan dia tidak mau. Dia memanggil kekuatan areanya dan menggunakan tangan kirinya untuk meninju wajah serangga aneh itu. Area kuat Bar sama lemahnya dengan cangkang telur sebelum kekuatan kasar dari gigi serangga aneh itu. Area Barsking hancur, dan tubuhnya digigit menjadi 2. Bagian tubuhnya yang tergigit menghilang ke tenggorokan makhluk itu. Meskipun Bar bisa respawn dan mendapatkan kekuatan setiap saat, prosesnya membutuhkan selnya untuk berada di dekatnya. Sekarang setengah dari tubuhnya ditelan dan dicerna, dia tidak bisa lagi respawn. Serangga aneh itu berbalik, mencari apa yang tersisa dari tubuh Bar. Bar masih sadar, tetapi situasinya tidak ada harapan. Mengaum. Saat serangga aneh itu datang untuk memakan bagian lain dari tubuhnya, Bar menyadari bahwa dia akan mati. Tapi kemudian serangga itu tiba-tiba menjerit. Tubuhnya menjadi lurus dan kaku, seperti dialiri arus listrik. Bar dan yang lainnya membeku di tempatnya. Mereka tidak yakin apa yang terjadi. Blurk. Serangga aneh itu membuka mulutnya, lalu memuntahkan darah hijau tua seperti air mancur. Darah menyembur ke seluruh penjuru Bar. Bab 2400 Menara Takdir, Subscribe Penatua. Batu darah terus mengalir keluar dari mulut serangga, tumpah kemana-mana. Sepertinya ada sesuatu yang sedang berjuang untuk keluar. Dolar, Naga 1 dan Naga 8 bertanya bersama, menyipitkan mata ke sosok yang muncul. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka ingin berteriak, tapi pertanyaan mereka keluar sebagai bisikan. Dia telah dimakan oleh makhluk yang didewakan, namun dia belum dibunuh. Itu adalah keajaiban. Hansen selesai membebaskan dirinya dan bangkit berdiri. Dia tidak memiliki darah apapun padanya. Dia bahkan tidak terlihat terluka. Dragon One menatapnya dengan tidak percaya. Serangga aneh itu menjerit dan meronta-ronta sedikit. Sepertinya sangat kesakitan. Alih-alih mengejar Hansen, itu hanya mengebor kembali ke bumi dan menghilang. Kekuatan area hijau yang menutupi langit tiba-tiba menghilang. Dragon 8 menatap lubang yang ditinggalkannya dengan bingung. Dolar, apa yang kamu lakukan? Naga 8 bertanya perlahan, suaranya sedikit terguncang. Tidak ada, aku hanya berpikir aku akan sedikit terluka. Hansen berhenti sejenak, lalu berkata, ayo pergi. Setelah sembuh, aku ragu kita bisa kabur lagi. Petik 2. Menindaklanjuti kata-kata, Hansen meninggalkan tanah dan keluar dari atmosfer planet Dark Zone. Dia ingin membunuh serangga aneh itu, tetapi makhluk itu terlalu kuat. Butuh semua kekuatan Hansen untuk terus menggunakan pukulan super pada inti serangga aneh itu. Meskipun menghabiskan semua energinya dan mendekati batas waktu tubuh roh dewa supernya, dia hanya mampu meninggalkan satu celah di inti. Dia belum bisa memecahkannya. Untungnya, meskipun serangga aneh itu kuat, ia tidak pintar. Retakan di inti makhluk itu kecil dan tidak terlalu mengancam, tetapi serangga itu memilih untuk melarikan diri. Jika itu terus mengejar Hansen, roh dewa supernya pada akhirnya akan menyerah. Dia bisa saja mati. Dragon One, Dragon 8, dia Robert, dan Bar yang baru dipasang kembali tidak ragu-ragu. Mereka mengikuti Hansen menjauh dari planet Dark Zone. Mereka berlima tidak berbicara, dan mereka terbang secepat yang mereka bisa sampai berada jauh di luar planet Dark Zone. Serangga aneh itu tidak mengikuti, yang sangat mereka syukuri. Sepertinya kita semua terluka, dan aku harus istirahat.
Mari kita berpisah di sini, kata Hansen, bersiap menggunakan roda penggerak alam semesta sendiri untuk meninggalkan area inti universal. Dia punya ide tentang bagaimana menghadapi serangga aneh itu, tapi dia terlalu lemah untuk berbuat apa-apa sekarang. Dia harus menunggu sampai dia lebih kuat. Dragon One berkata, Dolar, jika kamu masih ingin bekerja sama, kita harus menyiapkan waktu dan tempat untuk bertemu. Akan sulit untuk memasukkanmu ke dalam jadwalku, tapi kita bisa membicarakannya ketika aku punya waktu. Hansen tidak ingin mengatur waktu pertemuan karena dia saat ini di Extreme King. Dia tidak selalu bisa datang ke sini sesuai jadwal. Haruskah kita memiliki cara untuk menghubungi satu sama lain? Kata Naga 8. Di alam semesta Geno, yang lebih kuat selalu mendapat rasa hormat. Semua orang menginginkan teman yang lebih kuat dari mereka. Terutama teman-teman seperti Hansen. Dia adalah raja tingkat pertama yang mampu melawan Xenogenik yang didewakan. Ditambah lagi, dia telah membuktikan kemampuannya untuk menyakiti banyak orang yang menakutkan. Sepertinya dia sudah didewakan. Jika seseorang bisa berteman dengannya, mereka akan melakukannya. Bagaimanapun, akan lebih baik menjadikannya sebagai sekutu daripada musuh. Dragon One dan Dragon Eight ingin menjaga hubungan baik dengannya. Meskipun mereka tidak bisa berteman, mereka ingin Hansen berpikir positif tentang mereka. Menemukan diri kamu sendiri berselisih dengan seseorang seperti dia bukanlah rencana yang baik. Jadi kamu adalah Dolar. Kamu bahkan lebih kuat dari yang dikatakan cerita. Kapan kamu ingin melawan aku? Tanya Bar sambil menatap Hansen. Dia Robert tertawa dan berkata, Bar, berhenti main-main. Hari ini, Dolar adalah satu-satunya alasan kami bertahan. Jika kamu tidak keberatan, Dolar, berikan nomor kontak kami. Kami ingin membayar hutang yang sekarang kami miliki kepada kamu. Petik 2. Tidak masalah, aku hanya mencoba menyelamatkan diri. Kamu tidak perlu menghubungi aku lagi. Kita akan bertemu lagi kapanpun keberuntungan memutuskan, kata Hansen, lalu menggunakan roda gigi jagat raya sendiri. Setelah beberapa saat, pintu roda gigi logam raksasa muncul, dan Hansen berjalan melewatinya dan pergi. Karena roda gigi jagat raya dirinya telah diaktifkan, itu akan terus berjalan dengan sendirinya. Menggunakannya tidak membutuhkan energi tambahan. Namun, membuka pintu ke aula inti universal memang memiliki beberapa persyaratan. Begitu Hansen memulai proses memanggil pintu menggunakan roda gigi jagat raya dirinya, dia tidak bisa memindahkannya. Jika dia menjauh dari pintu, dia akan menghancurkan koneksi. Pada saat itu, dia harus memulai proses dari awal. Selain itu, memanggil pintu membutuhkan waktu beberapa saat. Tidak mungkin untuk memanggil selama pertempuran, jadi pintunya tidak dapat digunakan sebagai jalan keluar jika Hansen mendapat masalah. Ditambah lagi, ketika dia kembali ke area inti, dia akan berakhir tepat di tempat dia pergi sebelumnya. Dia tidak akan hanya berteleportasi secara acak ke beberapa lokasi lain di area inti. Saudara Naga 1, siapakah Dolar ini? Bisakah kamu ceritakan pada aku? Dia Robert menatap Dragon One. Dragon One menggelengkan kepalanya. Kami bertemu dengannya secara kebetulan, dan kami bekerja bersama 2 kali. Kami tidak tahu banyak tentang dia. Tidak lebih dari yang kalian lakukan. Petik 2. Aku belum pernah mendengar ras yang disebut manusia sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menghasilkan elit seperti itu? Ini membingungkan. Dia Robert bertanya, ekspresinya bingung. Aku takut karena Dolar, manusia menjadi terkenal di seluruh alam semesta. Kami tidak tahu apakah ada manusia kuat lainnya. Jika dia satu-satunya dengan kekuatan seperti itu, seperti Kong Fei, dia akan tetap sendiri. Dia tidak bisa mengubah dunia, kalau begitu, jawab Naga 1. Mereka berempat tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Tak satupun dari mereka mengatakan apapun. Dan akhirnya, mereka semua menggunakan roda penggerak alam semesta sendiri untuk meninggalkan aula inti universal. Setelah dia Robert kembali ke Hancur, dia pergi mencari Raja Hancur lainnya. Dia meminta orang-orang yang bisa dia temukan untuk tinggal di sekitar planet Dark Zone. Mereka harus menunggu di dalam area inti, dan jika Dolar muncul kembali, mereka akan segera menghubungi dia Robert. Secara kebetulan, ketika Naga 1 kembali ke Naga, dia melakukan hal yang persis sama. Jelas, mereka menunggu Hansen kembali ke area inti juga. Hansen keluar dari aula inti universal di kota bawah air. Bauer sedang berbaring di tempat tidurnya, dan dia mengusap matanya saat mendengar gerakan. Melihat itu adalah Hansen, dia melompat ke pelukannya. Ayah, di mana kamu? Mengapa kamu tidak membawa aku? Bauer mengangkat bibirnya. Aku mencapai kelas King beberapa hari yang lalu. Aku ditarik ke area inti. Hansen memandang Bauer dan bertanya, bisakah kamu dan burung kecil itu memasuki area inti? Area inti, apa itu? Bauer bertanya dengan bingung. Jika Bauer tidak tahu, maka dia mungkin tidak bisa bergabung dengannya. Dan burung merah kecil itu didewakan, jadi ia juga tidak bisa masuk bersamanya. Jika tidak, Hansen bisa menggunakan burung merah kecil itu untuk membunuh serangga aneh itu. Hansen telah menggunakan mode roh dewa super terlalu lama, dan tubuhnya kelelahan. Dia merasa sangat tidak berdaya dan sakit. Hansen tidak berencana untuk kembali ke area inti dalam waktu dekat. Dia beristirahat selama beberapa hari dan memakan beberapa gen inti Xenogen setiap hari. Jumlah gen King-nya terus meningkat. Tubuhnya hampir pulih ketika hari itu tiba baginya untuk memasuki Menara Destiny. Dia tidak ingin terlambat, jadi dia tiba di lokasi 1 jam lebih awal. Raja Ekstrim cukup efektif. Mereka memiliki 4 elit yang bersiap untuk membuka pintu Menara Destiny untuk Hansen dan membiarkannya masuk.
2401 Apakah kamu percaya bahwa dunia ini memiliki dewa? Hansen telah lama ingin tahu tentang Menara Destiny, dan itu karena Menara Destiny dari batu ini sama seperti Menara Destiny dari logam di dalam laut jiwanya. Selain menara yang terbuat dari bahan yang berbeda, satu dibuat dari batu dan lainnya dari logam, tidak ada perbedaan. 4 elit dewa menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa membuka gerbang ke Menara Destiny. Hanya satu orang yang bisa masuk saat gerbangnya ditahan. Begitu dia menerima sinyal, Hansen segera berlari ke menara. Deng! Hansen baru saja memasuki menara ketika pintu dibanting menutup di belakangnya. Karena Hansen tahu prosesnya, dia tidak takut. 4 elit dewa harus menggunakan kekuatan formasi hanya untuk membuka pintu, dan itu hanya bisa dibiarkan terbuka selama 1 detik. Tidak mungkin untuk tetap membukanya lebih lama dari itu. Hansen diberi waktu 1 bulan untuk dihabiskan di Destiny's Tower. Ketika bulan itu habis, pintu akan terbuka lagi, dan Hansen akan diizinkan pergi. Hansen melihat sekeliling menara. Dia telah mendengar bahwa seharusnya ada seni genom menakjubkan yang terletak di dalam menara, dan makhluk apapun yang mempelajarinya akan dapat meningkatkan kecepatan evolusi mereka. Tetapi setiap orang yang meninggalkan menara tampaknya mempraktikkan seni geno yang berbeda. Itu membuat Hansen penasaran apakah rumor itu benar. Hansen berada di lantai pertama Menara Destiny. Tata letaknya persis seperti Destiny's Tower miliknya, tetapi ada beberapa lukisan yang tergantung di dinding menara ini. Gambar-gambar itu seharusnya adalah seni geno legenda, tetapi ketika Hansen melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa gambar-gambar itu sama sekali bukan seni geno. Itu adalah gambar orang. Foto-foto itu adalah seorang pria. Hansen tidak tahu apakah dia manusia, Crystallizer, Extreme King, atau salah satu dari Sky. Mereka semua terlihat sangat mirip sehingga sulit untuk mengatakan secara tepat ras pria dalam lukisan itu. Tapi pria ini tidak digambarkan seperti orang pada umumnya. Dia digambar seperti dewa di atas altar. Setiap dinding memiliki gambar yang menggambarkan pria yang sama dalam posisi yang berbeda, tetapi tidak peduli bagaimana dia berpose, dia sepertinya melihat keluar gambar dengan jijik. Rasanya tidak nyaman untuk bertemu dengan tatapan pria yang dicat itu. Meskipun Hansen tahu itu hanya gambar, bukan pria yang hidup, pria yang dilukis itu memberinya perasaan dingin. Sepertinya mata pria itu bisa melihat menembus jiwanya atau sesuatu. Hansen mengerutkan kening. Semakin lama dia melihat lukisan itu, semakin dia ingin menghindarinya. Itu tidak normal. Apakah ada yang salah dengan gambar ini? Atau seperti roh giok di White Jade Jing? Apakah itu benar-benar hidup? Hansen memandang pria di lukisan itu, tapi berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa membedakan sifat aslinya. Dia melihat ke seluruh lantai pertama, tetapi dia tidak menemukan apapun kecuali foto satu orang itu. Hansen diam-diam pindah ke lantai 2. Setelah mencapai lantai 2, Hansen mengerutkan kening. Di lantai ini juga terdapat lukisan pria itu di setiap dinding. Dia hanya berpose di posisi yang berbeda dari yang dia lakukan di lantai pertama. Seluruh menara ini tidak hanya penuh dengan lukisan satu orang ini, bukan. Hati Hansen melonjak, jadi dia melanjutkan ke lantai 3. Tentu saja, Hansen tidak beruntung. Dugaannya benar, lantai 3 menyimpan lukisan yang sama. Setiap lantai di menara memiliki 8 dinding. Setiap dinding memiliki lukisannya sendiri. Hansen berjalan jauh dari lantai pertama ke lantai 6, dan dia melihat total 48 lukisan pria itu. Itu adalah orang yang sama di setiap lukisan. Dia hanya dalam posisi yang berbeda di setiap orang. Dia akan duduk di satu kursi, sementara di tempat lain, dia bisa berdiri atau berbaring. Semua gambar itu menempatkan pria itu pada posisi yang berbeda. Tapi bagaimanapun posisinya, mata pria itu selalu sama. Hansen membenci mata itu. Pria itu tidak jelek. Faktanya, Hansen mengira dia cukup tampan. Pria itu memiliki senyuman yang seharusnya menyenangkan, tetapi sebaliknya, Hansen membencinya. Dia tidak tahu kenapa. Hansen sedikit terkejut dengan realisasi itu, karena dia tidak suka menilai orang dari penampilan mereka. Tidak masalah jika seseorang terlihat baik atau buruk, dia tidak akan membentuk opini yang nyata tentang mereka sampai dia mengetahui lebih banyak tentang siapa mereka sebenarnya. Tapi sekarang, melihat lukisan-lukisan ini, Hansen sudah membenci pria ini. Itu tidak normal sama sekali. Mencoba menekan kebenciannya, Hansen naik ke lantai tertinggi. Ini adalah lantai 7. Jika batu Destiny's Tower terkait dengan menara takdir logamnya, lantai 7 harus memiliki ruang Baisema. Disitulah Hansen memenjarakan orang-orang di menaranya sendiri. Begitu Hansen melangkah ke lantai 7 Menara Destiny, dia berhenti di tengah jalan. Tidak ada lagi lukisan di lantai 7. Hanya ada platform batu di tengah ruangan. Seseorang sedang duduk di atas platform batu, dan Hansen langsung menyadari bahwa itu adalah pria yang sama yang dipamerkan di 48 lukisan di lantai bawah. Dia duduk di atas platform batu, kakinya bersilang seperti seorang Buddha. Tangannya ke bawah, dan matanya tertutup. Sepertinya dia sedang tidur. Hansen tidak bisa mendeteksi kekuatan kehidupan yang datang dari pria itu. Pria itu seperti patung. Dengan penglihatan Hansen, dia tahu pria itu sebenarnya masih hidup. Dia bisa melihat pori-pori pria itu dan warna merah muda kulitnya. Hansen juga bisa melihat sebagian besar kapalnya. Selain fakta bahwa dia tidak bernapas, dia benar-benar terlihat seperti seseorang yang masih hidup. Hansen menggunakan Dongsuan Aura untuk menginspeksi pria itu. Aneh bahwa pria itu tampak begitu hidup sementara sama sekali tidak menunjukkan indikasi kekuatan hidup. Bahkan setelah memindai pria itu, Hansen tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Itu sangat aneh. Sementara Hansen memeriksa pria itu, semacam gelombang aneh mulai melewati udara di sekitar tubuh pria itu.
Udara bergerak membentuk lingkaran, seperti pusaran air yang hampir tak terlihat. Hansen mundur selangkah. Dia segera menyadari bahwa pusaran itu hanyalah kekuatan hidup, bukan sesuatu yang berbahaya. Yang paling mengejutkan Hansen adalah bahwa armor kristal hitam di Sea of Soul-nya bereaksi terhadap pusaran air. Baju besi itu mulai bergetar. Kekuatan misterius mengalir keluar dari baju besi dan tenggelam ke dalam tubuh Hansen. Hansen merasa dirinya menjadi sangat berat. Itu seperti sel-sel di dalam tubuhnya telah dibekukan oleh kekuatan misterius itu. Sutra Dongsuan dan seni Geno utama Hansen lainnya telah dikunci oleh kekuatan aneh juga. Hanya tubuh Raja Air asli dan beberapa kekuatan lain yang diserap Hansen yang masih aktif di dalam tubuhnya. Apa ini? Hansen bertanya dengan gentar tiba-tiba. Lalu pria itu perlahan membuka matanya. Sepertinya dia tersenyum pada Hansen, tapi sebenarnya tidak. Hati Hansen berkobar dengan perasaan benci itu lagi, tapi kali ini, 1000 kali lebih kuat dari saat dia melihat foto-foto itu. Hansen berhasil menekan perasaan itu dan membuatnya tidak terlihat di wajahnya. Hansen akhirnya menemukan dari mana perasaan itu berasal. Kebencian yang membara di dalam dirinya mengalir keluar dari armor kristal hitam. Itu bukan emosinya sendiri. Pria itu menatap Hansen dengan cara yang sama seperti dia memandang keluar lukisan. Dia tersenyum dan dengan dingin bertanya, apakah kamu percaya bahwa dunia ini memiliki Tuhan? Bab 2402 Permintaan Dewa. Hati Hansen melonjak. Dia tidak keberatan mendengar tentang dewa, tapi dia benar-benar keberatan mendengar kata Tuhan. Kepekaan ini berasal dari waktunya di tempat-tempat suci. Sejak pertama kali memasuki kuil, dia membenci kata Tuhan. Bahkan mendengarnya akan membuat suasana hatinya buruk untuk waktu yang lama. Apalagi saat datang ke acara bersama tim ketujuh. Mereka benar-benar mempengaruhi Hansen. Orang ini tidak mungkin dewa yang mengklaim mengabulkan permintaan, bukan? Hansen menatap pria yang duduk di atas platform batu, dan dia benar-benar berpikir bahwa pria ini pasti orang yang sering dia dengar. Ditambah, reaksi armor kristal hitam membuat Hansen jauh lebih khawatir. Aku belum pernah mendengar tentang Extreme King yang mati di Destiny's Tower ini. Orang-orang mengaku belajar banyak dari waktu mereka di menara. Tidak peduli apa yang dikatakan tentang tempat ini, tidak pernah ada petunjuk tentang sesuatu yang fatal yang berada di dalamnya. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang telah memasuki tempat ini, setidaknya satu dari mereka seharusnya sudah mati, pikir Hansen dalam hati. Tidak heran setiap Extreme King mempelajari sesuatu yang berbeda di dalam menara. Tidak ada seni Geno di sini. Hanya ada dewa yang hidup ini. Petik 2. Hansen membeku, dan dia tidak menjawab. Pria itu bertanya lagi, anak muda, apakah kamu percaya bahwa Tuhan ada di dunia ini? Ya, jawab Hansen dengan pasti. Tapi di dalam, dia berpikir, tentu saja, aku percaya. Kakak Han adalah dewa dolar. Petik 2. Pria itu mengangguk, dan dia melanjutkan dengan berkata, jika aku katakan bahwa aku adalah Tuhan, maukah kamu mempercayai aku? Aku akan mempercayainya, kata Hansen, berpura-pura bekerja sama. Dia ingin pria itu terus berbicara. Setelah sekian lama Hansen menghabiskan waktu melacak sedikit demi sedikit dari eksploitasi pria ini, dia sangat ingin tahu apa tujuan sebenarnya pria itu, atau dari mana dia berasal. Pria itu tampaknya tidak terkesan atau khawatir dengan jawaban Hansen. Ekspresinya tidak berubah, dan dia masih tersenyum. Ini adalah pertemuan yang ditakdirkan bahwa kamu datang ke sini untuk berbicara dengan aku. Aku bisa memenuhi satu keinginan untuk kamu. Kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan, karena itu harus menjadi sesuatu yang jauh di dalam hati kamu. Kamu hanya punya satu kesempatan. Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu akan terpenuhi. Tapi kamu tidak bisa mengubah apa yang kamu inginkan. Petik 2. Orang ini seperti Raja Kun, Hansen terkekeh di dalam hatinya. Dia menatap pria itu. Aku bisa membuat permintaan apapun. Hansen bertanya, melihat pria itu. Semua keinginan yang kamu inginkan. Tuhan bisa melakukan apa saja, kata pria itu dengan tenang. Hansen mengerutkan kening, dan dia tidak berbicara. Membuat permintaan sepertinya proses yang sederhana, tetapi ada banyak jebakan. Setiap anggota tim ketujuh dari aliansi telah membuat keinginan, tetapi sebelum akhirnya, masing-masing dari mereka telah menyesali keinginan mereka. Sesuatu yang mengerikan yang tidak pernah mereka duga telah menimpa mereka. Misalnya, Hansen bisa meminta banyak uang. Tuhan akan membuat kecelakaan dan menjatuhkan banyak uang ke pangkuannya. Segalanya akan tampak hebat, sampai akhirnya diketahui bahwa uang itu milik seorang pembunuh psikotik. Sementara Hansen memang akan menjadi penerima keberuntungan besar untuk sementara waktu, dia akhirnya akan dibunuh oleh pembunuh psikotik itu. Tuhan seharusnya menjadi konsep abstrak. Begitu orang membuat keinginan mereka kepada Tuhan, mereka diharapkan untuk melanjutkan hidup mereka, tidak berlama-lama di saat ini. Jika orang benar-benar mengira bahwa Tuhan adalah orang yang mengabulkan keinginan seperti pria ini, itu akan sangat berbahaya. Jika seseorang percaya pada Tuhan, maka mereka percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan nyata di dunia. Setiap tindakan yang dia lakukan pasti memiliki konsekuensi di dunia. Dia tidak hanya bisa membuat sesuatu dari ketiadaan. Jadi, keinginan apapun yang dibuat seseorang haruslah sesuatu yang sudah ada di alam semesta di suatu tempat. Benda-benda ini, tentu saja, memiliki hubungan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan alam semesta. Barang langka apapun yang diinginkan seseorang akan sangat terkait dengan cara kerja dunia. Hansen dulu berpikir bahwa, jika Tuhan benar-benar ada dan dia benar-benar bisa memenuhi keinginan, maka dia mungkin makhluk hidup khusus yang memiliki kekuatan kausal. Seseorang harus mengharapkan sesuatu yang mereka inginkan, tetapi konsekuensi dari barang itu mungkin menimpa si pemberi selamat. Jadi, semakin langka itemnya, semakin besar konsekuensinya.
Harga yang harus dibayar bisa sangat besar. Jika seseorang menginginkan $10.000, dan $10.000 itu bersama seorang ibu yang ingin menyembuhkan putranya yang sakit, dan $10.000 itu kemudian diberikan kepada pemberi selamat, putranya akan mati karena kurangnya perawatan. Kematian dan kebencian ibu itu akan berakhir pada pemberi selamat. Jika pemberi selamat serakah dan menginginkan $1 juta, keinginan itu mungkin melukai 100 nyawa. Pemberi selamat akan dibenci oleh 100 keluarga. Memiliki 100 keluarga berbeda yang ingin membalas dendam terhadap kamu akan menjadi harga yang tinggi untuk dibayar. Itu hanya prediksi dan tebakan Hansen. Mereka mungkin tidak benar-benar, tetapi menurut apa yang terjadi pada tim ketujuh, tebakan itu berada di ranah kemungkinan. Tidak masalah jika seseorang menginginkan keabadian atau kembali ke masa mudanya, setiap keinginan memiliki harga. Harga itu juga merampas tata kelola hidup dan mati seseorang. Mungkin karena terlalu banyak konsekuensinya, tapi terkadang, bahkan kematian tidak membawa kebebasan dari konsekuensi sebuah keinginan. Mereka harus melanjutkan hidup sengsara mereka untuk melunasi hutang. Jika teori ini benar, maka setiap orang yang memasuki Destiny's Tower ini seharusnya membayar harga. Tapi aku belum pernah mendengar tentang kemalangan di antara orang-orang yang datang ke sini. Mengapa? Hansen mengerutkan kening. Pria yang mengaku sebagai dewa memperhatikan bahwa Hansen terus diam. Dia tersenyum dan berkata, kamu bisa memikirkan tentang apa yang ingin kamu buat. Ada 48 gambar Tuhan. Mereka semua memiliki keinginan aku di dalamnya. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Mungkin mereka akan membantu kamu memutuskan. Itu akan menjadi hadiah pertama yang kuberikan padamu. Ketika kamu telah memikirkan keinginan yang ingin kamu buat, datanglah kepada aku dan aku akan mewujudkannya. Petik 2. Hansen tidak pergi. Dia memandang pria itu dan bertanya, jika aku membuat permintaan, apakah aku harus membayar sesuatu yang dibuat? Pria itu terus tersenyum dan berkata, kamu akan membayar. Hansen terkejut. Pria itu menjawab. Dia mengira Tuhan yang memproklamirkan diri tidak akan mengakui ini, bahkan jika diminta. Hansen segera menindaklanjuti pertanyaannya. Apa yang harus kuberikan padamu? Pria itu memandang Hansen dan tidak menjawab pertanyaan itu. Kamu bukan orang pertama yang menanyakan pertanyaan ini kepada aku. Dan kamu pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Aku dapat menjawab kamu, tetapi jika aku menjawab, kamu harus membuat permintaan. Apa kamu setuju? Hansen berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, aku setuju. Pria itu tersenyum dan berkata, keinginan yang kamu buat akan terpenuhi, dan itu karena itulah yang pantas kamu dapatkan. Apa yang pantas aku dapatkan? Jika aku ingin 100 istri, itu berarti istriku sudah menjadi istri aku. Apa artinya itu? Hansen membeku. Apa yang dikatakan pria itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Hansen, tetapi ketika dia memikirkannya lagi, napasnya tercekat. Dia sekarang tahu mengapa pria itu mengatakan ini. Apa yang dikatakan pria itu terbalik. Jika kamu mencoba memahaminya secara terbalik, maka kalimat itu masuk akal. Tetapi hubungan sebab akibat membalikannya. Bab 2403 Vampir. Seperti yang diprediksi Hansen, jika Tuhan adalah makhluk yang memiliki kekuatan kausal, maka dia bisa membalikkan hubungan kausal. Misalnya, seseorang yang menginginkan $1 juta. Biasanya, orang tersebut harus bekerja selama 10 tahun untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi kekuatan Tuhan membalikkan hubungan kausal. Tuhan dapat memberikan $1 juta itu kepada orang itu dengan segera, dan kemudian orang itu harus bekerja untuk membayarnya kembali. Jika seseorang menginginkan lebih dari yang bisa mereka bayarkan, maka pemberi selamat akan menghancurkan hubungan kausal, yang akan menciptakan ketidakseimbangan yang serius dalam kekuatan kausal itu. Sulit membayangkan apa yang mungkin terjadi. Jika pemikiran ini benar, membuat permintaan itu seperti membayar gaji di muka. Jika keinginan aku adalah sesuatu yang dapat aku bayar kembali, maka aku mungkin tidak terluka. Atau setidaknya, aku mungkin tidak terlalu terluka. Sama seperti Han Jinzi. Dia membuat permintaan, tapi keinginan yang dia buat tidak menjadi bumerang baginya, pikir Hansen. Pria itu tersenyum. Kamu cerdas. Kamu memahami arti di balik keinginan. Aku yakin kamu akan mampu membuat permintaan yang benar. Petik 2. Hansen berpikir dalam hati, banyak Extreme King telah memasuki Destiny's Tower, dan kehidupan mereka sepertinya tidak akan berantakan setelah itu. Mereka pasti telah memahami makna di balik kata-kata pria itu. Tapi apakah benar bahwa tidak ada yang cukup serakah untuk membuat keinginan yang tidak dapat mereka wujudkan? Petik 2. Hansen tidak tahu apakah orang ini adalah Tuhan yang memproklamirkan diri sama dengan yang ditemui oleh tim ketujuh. Terlepas dari apakah dia benar atau tidak, Hansen yakin ada sesuatu yang salah dengan tawaran ini. Dia hanya belum menemukan apa yang salah. Ketika Hansen tidak berbicara, pria itu melanjutkan dengan berkata, anak muda, buatlah permintaan yang bisa kamu tangani. Itu akan baik untukmu, dan itu tidak akan merugikanmu. Petik 2. Cara dia mengatakan ini membuat Hansen mengerutkan kening. Sebenarnya ada sesuatu yang familiar tentang seluruh interaksi ini. Tunggu, aku lupa mempertimbangkan perspektif Tuhan dalam proses berharap ini. Tuhan tidak akan membantu orang secara sembarangan. Mengapa orang ini bersedia membantu orang lain dengan memenuhi keinginan mereka? Mungkin proses berharap tidak seperti gaji yang dibayar di muka, tetapi lebih seperti pinjaman tanpa bunga. Orang ini mungkin semacam lintah darat. Pikiran itu tiba-tiba membuat Hansen merinding. Tanpa ragu, Tuhan ini pasti mendapat manfaat dari keinginan yang dibuat. Tidak mungkin dia hanya akan duduk di sini dan mengabulkan keinginan karena kebaikan. Pasti ada sesuatu yang dibutuhkan Tuhan ini yang keinginannya berikan. Kemungkinan besar, manfaat itu akan datang dari tingkat bunga yang dia kenakan untuk setiap keinginan.
Semakin besar keinginan yang dibuat, semakin banyak bunga dari yang berhutang budi. Dan itu berarti Tuhan akan mendapat manfaat lebih. Saat memikirkan idenya, Hansen semakin yakin bahwa dia benar. Hansen mungkin tidak mengetahui prosesnya dengan sempurna, tetapi dia yakin dia telah mendapatkan inti dari hubungan itu dengan benar. Tuhan bukanlah pemenuh mimpi yang baik hati. Dia lebih seperti vampir. Tapi Tuhan tidak akan tertarik pada uang, jelas. Hansen belum mengetahui bentuk apa yang diinginkan dewa ini saat dia mengumpulkannya. Wajah Hansen berubah masam saat dia memikirkan semua ini. Jika tebakannya akurat dari jarak jauh, maka terlepas dari apa yang dia inginkan, dia masih akan kehilangan sesuatu. Lagi pula, rentenir mempertahankan bunganya bahkan setelah pembayaran. Aku masih belum tahu ingin membuat apa. Biarkan aku pergi dan melihat gambar-gambar dewa itu sebelum aku membuatnya, kata Hansen, sambil menatap pria itu. Kamu benar-benar harus memikirkannya, ya. Kamu hanya mendapatkan satu kesempatan. Pria itu tersenyum penuh semangat. Hansen meninggalkan lantai 7 Destiny's Tower. Saat dia berjalan, dia terus berpikir, dari apa yang bisa aku lihat sejauh ini, kekuatan Tuhan pasti memiliki banyak batasan. Dia tidak bisa secara langsung merugikan pembuat keinginan. Dan dia tidak bisa menyakiti makhluk di alam semesta ini. Dan sepertinya dia tidak bisa menggunakan kebohongan dan tipuan. Jika tidak, mengapa dia memberitahu aku semua yang dia lakukan? Petik 2. Aturan tidak mengizinkan penggunaan kekerasan atau kebohongan. Semua ini terdengar sangat legal dan seperti pengacara. Meskipun mereka tidak dapat mengubah aturan, mereka sangat senang menggunakan permainan kata dan manipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Begitulah cara mereka menipu orang, pikir Hansen dalam hati. Akhirnya, dia berpikir bahwa dia datang ke sini adalah hal yang baik. Dia punya sebuah keserakahan untuk membuat keinginan untuk mencari tahu seperti apa proses keinginan dan kekuatan Tuhan ini sebenarnya. Sekarang, dia memiliki gagasan yang jauh lebih baik tentang apa yang sedang terjadi. Teorinya tidak mungkin 100% akurat, tetapi keadaannya sekarang lebih baik daripada keadaannya yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Untuk mengalahkan musuh, kamu harus memahami mereka. Ketidaktahuan adalah hal paling menakutkan di medan perang. Sekarang setelah Hansen setuju untuk membuat permintaan, dia mungkin akan membayar harga. Tetapi dia masih berpikir bahwa ini semua sepadan. Setidaknya dia bisa lebih memahami Tuhan. Apa yang perlu dilakukan Hansen sekarang adalah menghindari keterikatan pada minat yang akan dia tanggung kepada Tuhan saat membuat permintaan. Menurut teori yang dia buat, semakin kecil keinginan Hansen, semakin kecil harga yang harus dia bayar. Itu berarti akan ada lebih sedikit minat. Tapi Hansen tidak tahu skala apa yang harus dia gunakan untuk mengukur keinginan. Bagaimana dia tahu jika keinginan yang dia buat itu besar atau kecil? Misalnya, Hansen mungkin menginginkan $1. Itu jumlah yang kecil. Dan menurut teori, keinginan itu akan menghasilkan bunga yang sangat sedikit karena $1 akan mudah untuk dibayar kembali. Tapi Tuhan tidak bermain-main dengan uang di sini. Dia sedang bermain dengan kekuatan kausal. Jika Hansen menginginkan $1 itu, dan $1 itu berasal dari putra elit yang menakutkan, putra elit yang menakutkan itu mungkin mati. Dan tanggung jawab untuk itu akan jatuh ke tangan Hansen. Pada saat itu, Hansen harus menghadapi pembalasan elit yang menakutkan. Ketika keinginan dipenuhi oleh kekuatan kausal, bahkan keinginan yang tampaknya kecil bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Dan berapapun harganya, Hansen harus membayarnya. Dan keputusan akhir ada di tangan Tuhan yang tidak bisa dipercaya itu. Hansen akan kesulitan mencoba menavigasi aturan itu. Sulit melawan Tuhan. Tim ketujuh memiliki begitu banyak orang baik, namun mereka semua berakhir seperti itu. Sepertinya Gu Qingcheng, yang tidak membuat keinginan, sejauh ini membuat keputusan terbaik, pikir Hansen dalam hati. Aku ingin tahu keinginan apa yang dibuat Han Jinzi. Bagaimana dia menghindari jebakan yang dibuat oleh Tuhan? Petik 2. Hansen tidak mengerti, atau setidaknya, dia tidak melakukannya untuk saat ini. Tetapi dia membutuhkan cara untuk mengurangi risikonya dan membuat keinginan yang biayanya paling sedikit. Ada hal lain yang menurut Hansen sangat mencurigakan. Itu adalah fakta bahwa begitu banyak Extreme King memasuki menara, namun mereka semua baik-baik saja. Mungkin Tuhan ini benar-benar lintah darat yang baik yang hanya menipu orang sedikit. Namun, menurut Hansen, itu tidak mungkin. Semua vampir minum darah. Apa yang mencegah Extreme King ini dari kehancuran hidupnya oleh keinginan ini? Hansen terus berjalan sambil berpikir, menatap lukisan di dinding sepanjang jalan. Bab 2404 Hansen membuat keinginannya. Hansen memikirkan banyak hal berbeda yang bisa dia harapkan. Dia berpikir untuk berharap Tuhan mati atau Hansen sendiri menjadi Tuhan. Keduanya tampak seperti keinginan yang tidak akan dapat dipenuhi oleh Tuhan, dan dengan demikian akan terpaksa mengingkari tawar-menawar. Tetapi ketika Hansen memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa keinginan itu tidak akan berhasil. Jika Hansen ingin Tuhan mati, dia membutuhkan cara untuk memastikan bahwa Tuhan benar-benar mati. Biasanya, kematian berarti kehilangan semua tanda kehidupan. Tetapi jenis kehidupan yang berbeda juga memiliki jenis tanda kehidupan yang berbeda pula. Ketika Hansen pertama kali memasuki lantai 7 dan melihat pria itu, dia mengira pria itu sudah mati. Jika itu adalah kematian yang dimaksud Hansen, maka Tuhan akan memenuhi keinginannya tanpa kesulitan. Dia bisa membuat dirinya kehilangan semua tanda kehidupan tanpa terkena dampak negatif. Jika Hansen akan membuat keinginan seperti itu, dia harus berharap bahwa Tuhan tidak pernah ada. Jika Tuhan tidak pernah ada, maka dia tidak akan ada untuk memenuhi keinginan Hansen. Jika dia memenuhi keinginan Hansen, maka dia tidak akan ada untuk meminta hutang.
Jika dia masih ada untuk tepat pembayaran, maka dia tidak bisa memenuhi keinginannya. Itu adalah teori sederhana, dan keinginan itu seharusnya tidak mungkin dipenuhi. Keinginan itu membuat asumsi tertentu. Jika Hansen benar-benar berharap Tuhan tidak pernah ada, maka asumsinya adalah bahwa pria itu benar-benar Tuhan. Jika pria itu memberitahu Hansen bahwa dia bukan Tuhan, itu akan seperti dia menghapus keberadaan Tuhan. Dan kemudian dia bisa membuat Hansen membayar harganya. Ada banyak metode serupa lainnya yang bisa Tuhan gunakan untuk menghindari hasil akhir yang buruk dari sebuah tawar-menawar. Tuhan sangat baik dalam hal mempermainkan aturan. Karena itu, Hansen tidak berpikir bahwa ide ini akan berhasil. Tatapan Hansen tertuju pada lukisan dewa yang tergantung di dinding, dan tiba-tiba, Hansen melihatnya dengan sangat berbeda dari sebelumnya. Posisi lukisannya tidak berubah, tetapi melihatnya sekarang memberi sensasi yang sangat berbeda pada Hansen. Hansen merasakan pikiran air datang dari satu gambar. Pikiran air seperti laut. Itu menyapu bola-balik Pats Hansen, membuatnya merasa seolah-olah dia tenggelam dalam gambar. Kepekaannya terhadap kekuatan air meningkat. Hansen kaget. Dia melihat semua gambar satu persatu, dan dia menemukan bahwa masing-masing memiliki arti yang berbeda. Beberapa dari mereka sangat lembut dan halus, sedangkan yang lain sangat keras dan merusak. Beberapa dari mereka kecil, dan lainnya tidak terbatas. Yang lainnya seperti galaksi yang tergantung di langit. 48 gambar itu entah bagaimana menangkap semua aspek kekuatan air yang berbeda. Hansen melihat ke-48 lukisan, dan pengetahuannya tentang kekuatan air meningkat beberapa tingkat. Sepertinya kekuatan Tuhan benar-benar sangat mengesankan. Ia dapat membaca komposisi tubuh aku dan menempatkan pikiran air di lukisan untuk aku. Ketika elit Extreme King datang ke sini, mereka pasti pernah melihat pikiran yang cocok dengan kekuatan mereka sendiri. Itulah mengapa mereka menjadi lebih kuat. Sambil mengerutkan kening, Hansen bergumam pada dirinya sendiri, dewa ini seperti Raja Kun. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi untuk beberapa alasan, ada batasan yang membuat mereka tidak dapat menggunakan semua kekuatan mereka. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang aku miliki untuk melawan mereka, sebagai makhluk biasa yang aku miliki. Jika tidak, Tuhan ini pasti bisa menghancurkan alam semesta itu sendiri. Petik 2. Tapi melawan dewa dengan aturan Tuhan, peluang untuk menang masih sangat rendah. Hansen lalu tiba-tiba memikirkan Asura. Asura meninggalkan Sutra Asura, atau Sutra Langit yang dipalsukan, yang memiliki kekuatan kausal. Dan Asura benar-benar memakan dewa. Apakah Tuhan itu tipe yang sama dengan Raja Kun? Tetapi Hansen akhirnya mengetahui bahwa dewa Asura yang dikonsumsi adalah sesuatu seperti Buddha. Meskipun Buddha kuat, mereka tidak mencapai status Tuhan. Mungkin itu hanya kebetulan, pikir Hansen dalam hati. Hansen terus melihat ke-48 lukisan itu, sambil memikirkan apa yang mungkin dia inginkan. Mendapatkan lebih banyak tenaga air sangat bagus untuk Hansen. Ancient God Origin Dewa Air telah menyebabkan tubuh asli Raja Air berkembang, jadi utilitas area Raja pasti meningkat. Mempelajari lebih banyak melalui lukisan-lukisan ini juga akan membantu. Tetapi karena baju besi kristal hitamnya, tubuh Hansen terkunci. Karena Tuhan mungkin hanya bisa merasakan yang tubuh Raja Air asli, itulah sebabnya lukisan hanya menyimpan pikiran air. Jika Hansen memiliki akses ke semua seni genonya, dia bisa belajar lebih banyak dari lukisan. Tapi baju besi kristal hitam tidak memberi Hansen kesempatan untuk melakukan itu, dan Hansen tidak mengerti mengapa. Itu mirip dengan bagaimana armor kristal hitam bersembunyi dari Aula Geno. Namun, sebulan adalah waktu yang lama. Hansen mampu memikirkan semua ini perlahan, karena dia punya banyak waktu untuk mempelajari pikiran air yang tersedia. Dengan pendalaman pengetahuan pikiran airnya sendiri, elemen air Hansen Shocking Sky pun menjadi lebih kuat. Saat dia semakin mengerti, Hansen terus memodifikasi tekniknya. Hansen belum membuat permintaan. Ini adalah hari terakhir dia diizinkan untuk tetap berada di dalam menara, dan dia masih mempelajari pikiran air dalam lukisan. Lukisan di depan Hansen mulai berbicara. Kamu membuat kesepakatan dengan aku. Kamu harus membuat keinginan. Jika tidak, kamu tidak bisa diizinkan meninggalkan Destiny's Tower. Dan kamu tahu ini. Petik 2. Hansen tertawa dan berkata, aku akan membuat permintaan sekarang. Tuhan mengancam Hansen. Jika Hansen tidak menepati janjinya, dia tidak akan diizinkan keluar bahkan jika Extreme King membuka Destiny's Tower. Tapi Hansen menganggap ancaman ini sangat menarik. Tampaknya, untuk beberapa alasan, Tuhan tidak ingin menyinggung Extreme King. Jika tidak, dia hanya akan membiarkan Hansen mencapai batas waktu tanpa mengingatkannya. Itu membuktikan bahwa Tuhan berencana melepaskan Hansen alih-alih memaksanya untuk tinggal. Kalau begitu datanglah padaku dan katakan padaku keinginanmu, kata pria itu dengan suara dingin. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Hansen kembali ke lantai 7 Destiny's Tower dan berjalan di depan pria itu. Kamu tidak punya banyak waktu. Katakan padaku keinginanmu, kata pria itu. Bisakah kamu memenuhi keinginan yang kuinginkan? Hansen bertanya, melihat pria itu. Iya, apapun yang kamu inginkan, pria itu pasti berkata. Bisakah aku mencari seseorang? Hansen bertanya. Tentu saja, pria itu menjawab tanpa ragu-ragu. Dia pasti mendengar banyak keinginan aneh di masanya. Mencari seseorang mungkin merupakan keinginan yang sangat umum. Baik, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku di mana kakek buyutku berada? Hansen tidak membuat keinginan yang menipu atau mencoba menjebak Tuhan. Keinginannya sederhana. Ketika pria itu mendengarnya, dia pikir keinginannya juga sangat sederhana. Dia tidak perlu melanggar aturan untuk memenuhi permintaan ini. Siapa nama kakek buyutmu?
Pria itu bertanya. Bukankah kamu Tuhan? Kamu harus tahu, kata Hansen sambil terkekeh. Baik, kata pria itu dengan santai. Dia memandang Hansen, tetapi pantulan di matanya terus berubah. Bab 2405, satu pukulan untuk meledakkan dewa, subscribe Penatua. Hansen membuat keinginan ini karena dia ingin tahu kakek buyut Han Jinzi sebenarnya. Jika Han Jinzi adalah manusia biasa, maka dia sudah mati dan meninggalkan dunia. Dalam hal ini, Tuhan tidak akan dapat menemukan di mana dia berada. Paling-paling, Tuhan akan melacaknya kembali ke kuburan. Jika kakek buyut Hansen benar-benar sosok legendaris yang pernah diceritakannya, maka Han Jinzi sudah lepas dari kekuatan dewa sekali. Dia sendiri pasti sangat kuat. Orang yang menyebut dirinya Tuhan ini seharusnya kesulitan menemukan orang seperti itu. Di suatu tempat di alam semesta, di planet, di jalan tertentu, seorang peramal sedang duduk di jalan. Dia sedang makan mie, membuat suara menyeruput keras saat dia menyedotnya. Tiba-tiba, wajah peramal itu berubah. Dia tanpa sengaja menjatuhkan mie ke tanah saat dia berteriak, "Siapa yang menipuku?" Jari-jari peramal bergerak-gerak sejenak. Saat dia berbicara lagi, suaranya terdengar marah. "Pengkhianat Beastris Start itu menipuku." Saat dia berbicara, peramal itu dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Dia menggigit jari tengahnya dan membiarkan setetes darah jatuh ke benda itu. Dia bergumam, "Sayang sekali. Mendapatkan harta karun ini membutuhkan banyak pekerjaan. Saat aku kembali, aku akan mengajari si pelacur kecil itu sebuah pelajaran." Petik 2. Seekor rubah sedang berjalan di jalan, dan dia melihat peramal memegang artikel pakaian dalam berhias bunga. Dia tampak seperti sedang kesakitan. Dia menatapnya, tetapi peramal itu bahkan tidak menyadarinya. Wajahnya tetap kusut karena tidak nyaman. Di Destiny's Tower, pria itu memandang Hansen. Gambar yang tercermin di matanya terus berubah, tetapi semuanya bersinar terang. Hansen telah membuat permintaan. Ketika keinginannya selesai, pria itu bisa menggunakan kekuatannya pada Hansen. Melacak garis keturunan Hansen akan sangat mudah, karena itu hanya kekuatan dasar. Itu bahkan tidak membutuhkan trik khusus. Saat mantra itu berjalan, pria itu mempertimbangkan berbagai cara untuk memaksimalkan penghasilannya dari seseorang yang membuat permintaan seperti itu. Saat dia sedang berpikir, bayangan di mata pria itu terus berubah. Pancaran kekuatan di mata itu konstan, tetapi bayangan di dalamnya mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. "Ark!" Pria itu tiba-tiba berteriak. Dia menutupi matanya yang tampak saleh. Hansen mengerutkan kening dan menatap pria itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat dia bertanya-tanya, dia tiba-tiba mendengar suara pedih. Mata pria itu meledak, meninggalkan dua lubang hitam. Dari udara kosong ruangan di sekitar mereka, suara seperti dewa tertawa gelap. "Beraninya kamu memata-matai aku. Kali ini, aku hanya mengalihkan pandangan kamu. Lain kali, aku akan menghancurkan tubuhmu." Petik 2. "Tidak, mustahil. Bagaimana kamu bisa menjadi ahli warisnya? Itu tidak mungkin," teriak pria yang matanya telah terbakar. "Siapa ahli warisnya?" Hansen bertanya pada pria itu. Sekarang dia bisa melihat lukanya dengan jelas. Lubang di mata pria itu bukanlah daging, mereka berbingkai dengan substansi seperti giok. Matanya hancur total, dan tidak ada setetes darah pun. Pria tanpa mata itu tampak menyeramkan. Lubang kosong menatap Hansen saat pria itu menggertakkan giginya. "Tidak masalah apakah kamu ahli warisnya atau bukan. Kamu membuat permintaan, dan karenanya, kamu harus membayar harganya. Plus, tidak mungkin kamu adalah ahli warisnya." Petik 2. "Kamu belum memberitahuku di mana dia," kata Hansen. "Dia di tempat yang seharusnya," kata pria itu tegas. "Ini salah. Kamu telah melanggar aturan." Hansen mengerutkan kening. "Aturannya sederhana. Aku telah melakukan apa yang kamu minta, jadi, kamu harus membayar." Pria itu terlihat sangat marah. "Bagaimana jika aku tidak membayar?" Hansen bertanya, memelototi pria itu. "Itu tidak terserah kamu," pria itu tertawa dengan suara serak. Sebuah cahaya mulai bersinar di sekujur tubuhnya, seperti aura dewa langit kuno. Wajah Hansen tiba-tiba berubah. Dia menyadari umurnya telah berkurang drastis. Makhluk normal di alam semesta Geno tidak dapat mendeteksi umur mereka sendiri, tapi Hansen datang dari tempat perlindungan. Dia bisa melihat umurnya sendiri. Umur maksimum Hansen berkurang, dari tahun ke tahun. Itu berubah menjadi cahaya yang nyaris tak terlihat dan melayang ke arah pria itu. "Jika tempat ini bukan Destiny's Tower, kamu akan memberiku lebih dari sekedar tahun dari umurmu karena telah menghancurkan mataku." Pria itu mendidih. "Itu tidak beruntung. Aku membuat permintaan dan tidak menerima apa-apa. Dan di atas semua itu, umur aku dicuri. Yang disebut dewa ini cukup berubah-ubah." Petik 2. Hansen sangat marah, dan dia harus bertindak. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan beberapa tahun lagi. Dia sudah kehilangan belasan tahun, dan pria itu masih terus melemahkan. Hansen tidak tahu berapa umur yang direncanakan pria itu untuk menerima pembayaran atas keinginannya ini. Tapi sekarang Hansen mengerti mengapa Extreme King tidak mengeluh tentang konsekuensi dari keinginan mereka. Sebagian dari umur mereka mungkin diambil, tapi tidak seperti Hansen, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan jika mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda, mereka tidak akan tahu berapa banyak umur mereka yang telah dicuri. Saat umurnya habis, Hansen merasakan sesuatu yang kuat aktif di dalam Sea of Soul-nya. Armor kristal hitam yang tergantung di Sea of Soul-nya tiba-tiba bergerak. Tanpa pemanggilan Hansen, baju besi kristal hitam muncul dan melayang di depan Hansen. Set baju besi hitam itu tampak seolah bisa menyerap semua cahaya.
Itu membuat mereka yang melihatnya merasa seolah-olah mereka berada di relung neraka yang paling dalam. Hansen membeku saat dia melihat baju besi kristal hitam. Saat baju besi itu melayang di depannya, umurnya telah berhenti berkurang. Hubungannya dengan pria itu telah diputuskan seakan-akan telah dipotong dengan gunting. Hansen berhenti kehilangan bertahun-tahun. Apa yang sedang terjadi? Aku hanya membutuhkan waktu belasan tahun, tetapi seharusnya sudah 153 tahun. Mengapa ini terjadi? Pria itu sepertinya tidak menyadari keberadaan armor kristal hitam. Dia terlihat sangat bingung. Dia mengembalikan mata tanpa matanya ke Hansen. Lubang kosong yang dulunya mata menatap Hansen. Dia jelas tidak menyesuaikan diri dengan baik dengan cacat barunya. Armor kristal hitam mengambang di depan Hansen, mengangkat lengannya yang kurus. Pada saat itu lebih terlihat seperti orang sungguhan daripada satu set baju besi kosong. Ia mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Armor kristal hitam berjalan ke arah pria itu, tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Ketika armor kristal hitam melangkah di depan pria itu, kepalan tinju itu tiba-tiba diluncurkan dengan pukulan buas. Ledakan. Tubuh pria itu meledak. Dia seperti batu yang direduksi menjadi bubuk dalam sekejap. Di bawah kekuatan tinju itu, dia tidak lebih dari debu di atas angin. Pria yang menyebut dirinya Tuhan diledakkan dalam satu pukulan. Kekuatan warna-warni yang hampir tidak bisa dilihat Hansen muncul dari tubuh yang meledak. Kemudian melayang ke Hansen. Umur plus 1, umur plus 1. Umur Hansen mulai melonjak. Dalam hitungan detik, dia mendapatkan tambahan 100 tahun. Dia memperoleh umur lebih cepat daripada kehilangannya, dan prosesnya masih dipercepat. 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, Hansen menyaksikan peningkatan umurnya sendiri, dan saat dia melakukannya, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia merasa seolah-olah itu akan melompat keluar dari dadanya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.